baik, saya akan share saja atau saya sampaikan di awal. Untuk stase komunitas ini nanti berbeda dengan stase-stase yang sebelumnya ya Bunda ya. Kalau mohon maaf. Untuk Bunda-bunda ini masih pertama ya? Masih mau semester 1 atau seperti apa ya? Masih semester 1 ya? Iya. Iya, Oh, semester 1. Oke, baik. Jadi nanti begini Bunda, untuk pembekalan stase komunitas nanti di profesi bidan itu kan ada 10 stase ya Bunda. Salah satunya stase komunitas. Kalau untuk stase-stase yang sebelumnya, misalkan stase kehamilan, stase persalinan, nanti Bunda kan praktek di tempat masing-masing. Kemudian dari praktek di tempat masing-masing, Bunda membuat suatu askep seperti itu. Nah, itu biasanya ada askep patologis dan askep fisiologis seperti itu dari individu, Bunda. Jadi kalau di stase 1, stase 2, stase 3 itu mulai dari kehamilan, persalinan, pranikah seperti itu sampai dia nifas, keluarga berencana seperti itu, pasangan usia subur itu nanti Bunda membuat askep komprehensif. Jadi satu stase itu membuat dua askep individu. Jadi stase selain komunitas sama manajemen itu penugasannya membuat 2 laporan. Jadi laporan askep dan berupa askep mandiri. Satu askep patologis dan askep fisiologis. Kemudian sama pembahasan soal-soal untuk uji kompetensi. Karena di IIK Strada ini lebih penekanannya adalah ke persiapan untuk uji kompetensi dengan target 100% kompeten seperti itu. Dan sebenarnya sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di IIK Strada ya Bunda-bunda semuanya seperti itu. Jadi nanti kalau saatnya di stase komunitas dan manajemen nanti bentuknya kelompok Bunda. Jadi nanti untuk stase komunitas dan stase manajemen itu kelompok laporannya. Kalau yang lainnya itu adalah masing-masing per individu, kemudian dipresentasikan seperti itu. Jadi diacak nanti siapa yang persentase dari laporan yang fisiologis dan patologis nanti dipresentasikan seperti itu. Tapi kalau untuk komunitas dan manajemen nanti kelompok. Nah, dalam askep komunitas saya yakin bunda-bunda semua waktu dulu di D3 tidak asing lagi ya namanya mata kuliah komunitas. Kira-kira Bunda yang diingat dari komunitas itu kalau ada tugas itu apa Bunda? Kira-kira gambarannya. Apa Bunda? Kira-kira tugasnya apa? Kalau kehamilan kan membuat askep kehamilan kayak gitu. Kalau persalinan yang buat askep persalinan gitu. Kira-kira kalau di komunitas itu kira-kira Bunda ada gambaran enggak? Apa kira-kira tugasnya? Gitu. Mengkaji satu keluarga binaan. Oh ya, luar biasa sekali ya. Artinya lebih ke keluarga ya, komunitas seperti itu. Betul sekali Bunda. Nah, di askep komunitas sendiri ada 2 askep ya Bunda. Satu askep keluarga, sama yang kedua adalah askep masyarakat. Gitu. Kalau askep keluarga, kalau yang sebelum komunitas di askep kehamilan kan kita mengkaji individu ya. Misalkan ibu hamil ya menjadi dikaji ibu hamil mulai dia TM1, TM2, kita ambil kasus komprehensif kita kaji. Persalinan juga seperti itu. Tapi kalau komunitas ini kita mengkaji ada askep keluarga. Jadi yang kita ambil itu adalah askep keluarganya. Dan askep keluarga di situ kalau kita mau mengkaji ya semua di satu keluarga itu kita kaji. Nah, karena bukan satu individu ada keluarga, pastinya juga ditemukan masalah dan masalahnya pastinya juga enggak satu, tapi juga banyak. Nah, seperti itu. Misalkan di keluarga A seperti itu ada 5 anggota. Nah, 5 anggota itu punya masing-masing. Misalkan kita melakukan pemeriksaan fisik ya hasilnya ada masing-masing. Kemudian misalkan ada permasalahan ya ada permasalahan masing-masing. Contohnya di satu keluarga ibunya risiko tinggi. Mungkin hamil ini tapi anaknya masih kecil. Nah, kan kita kaji semuanya seperti itu ditemukan masalahnya mesti lebih dari satu. Saat kita mengkaji satu individu saja bisa muncul 2 masalah. Apalagi kalau dalam satu keluarga. Nah, saat kita mengkaji dengan menggunakan format, kita akan menemukan masalah yang tidak hanya satu. Misalkan kita temukan ada 5 masalah. Nah, 5 masalah itu kan harus kita kaji semuanya.
mana yang harus kita dahulukan. Nah, itu kita menggunakan teknik pemecahan masalah dengan menggunakan metode Hanlon. Kalau saya memakainya Hanlon, Bunda, tapi banyak sekali sih teknik pemecahan masalah, tapi saya menggunakan Hanlon. Jadi kita akan menghitung dari masalah yang ada itu, kita hitung begitu, kita pecahkan masalah, kemudian kita kita lihat dari skor yang tertinggi sampai yang terendah itu masalah yang mana dari kelima. Nah, akhirnya kita menentukan skala prioritas masalah yang nomor 1 itu yang kita dahulukan. Seperti itu, Bunda. Itu pada aspek keluarga. Nah, kemudian namanya komunitas, individu itu adalah bagian dari keluarga, kemudian keluarga bagian dari masyarakat. Nah, fokus kita kan ke masyarakat. Nah, itu juga ada aspek masyarakat, artinya kita mengkaji dengan melakukan survei seperti itu. Mungkin Bunda kita dulu waktu masih di 3 ingat ya, ada pelajaran komunitas yang kita praktek di desa seperti itu, dicarikan rumah seperti itu, kita tinggal di sana selama mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Nah, di sana kita melakukan survei door to door ke rumah seperti itu. Nah, memang nanti arahnya ke situ, tapi karena ini kan Bunda sudah lanjut ya, artinya kita nanti membuat mini survei, Bunda. Jadi nanti ada mini survei seperti itu. Karena ini ada pandemi ya, artinya karena Bunda kan jauh-jauh ya, di sini tidak di satu tempat. Nanti kita surveinya juga online gitu. Jadi kita melakukan survei, nanti kita tentukan kelompoknya, dilakukan survei, dari hasil survei itu kita masukkan ke dalam laporan, kemudian kita mau melihat dari hasil survei itu kita ditemukan masalah apa yang tertinggi, kemudian kita pakai skor. Nah, dari hasil yang tertinggi itu kita lakukan penyuluhan, kan begitu, Bunda. Kemudian kalau dulu kan ada MMD, kemudian ada di MMD itu menentukan topiknya apa yang mau diangkat. Setelah MMD kan baru rencananya apa, oh masalahnya ini. Nah, kemudian kita melakukan penyuluhan. Nanti seperti itu juga, Bunda, kita melakukan penyuluhan. Nah, kemudian penyuluhan itu nanti kita akan publikasikan seperti itu. Jadi nanti akan ada publikasi dalam satu jurnal seperti itu. Jadi nanti memang Bunda nanti mungkin saat dijelaskan masih bingung, karena biasanya kita praktek dulu baru ada pertanyaan. Biasanya kalau belum mengerjakan itu belum ada pertanyaan, Bunda. Tapi nanti kalau kita sudah mengerjakan itu biasanya mulai ada pertanyaan. Nah, sebelumnya seperti yang saya sampaikan, nanti kita melakukan survei seperti itu ke masing-masing kelompok akan dibentuk. Cuman ini karena saya belum tahu kelompoknya seperti apa, nggih, Bunda. Jadi nanti rencana kita akan melakukan survei seperti ini, Bunda. Ini saya berikan contoh. Nah, seperti itu. Ini kemarin yang kelompok yang dulu, tapi ini masih S1 kebidanan, nggih, Bunda. Nanti akan saya berikan suatu link yang nanti di situ ada laporan, ada semuanya, dan kebetulan saya ini laporannya agak panjang, Bunda. Nanti saya pinginnya, saya sudah izin tadi, mau minta waktu terlebih dahulu untuk mengefikkan yang khusus untuk Bunda, supaya laporannya nggak meluas, lebih fokus. Jadi rencana nanti seperti ini, Bunda. Oke, jadi nanti Bunda melakukan survei seperti ini, ada identitas, ada nama lengkap keluarga. Nah, sebelum ke sini saya bukakan dulu survei mawas dirinya, seperti itu. Bentar. Oke, ini tampak, Bunda. Sebentar saya stop share aja daripada nanti tidak kelihatan. Oke. Nah, ini. Nah, ini adalah survei yang kalau offline kan pakainya seperti ini, Bunda. Tapi nanti Bunda kan nggak offline. Nanti kalau fleksibel saja. Kalau misalkan Bunda nggak bisa offline, pakainya nggak bisa online, pakainya offline juga bisa seperti itu. Apakah tampilannya terlihat, Bunda? Terlihat ya? Terlihat. Nah, ini adalah survei. Terlihat. Ya, jadi sebenarnya seperti ini, Bunda, kalau offline. Tapi karena kita sekarang online, pertanyaan-pertanyaan ini saya masukkan ke Google Form supaya kita tinggal membagikan link saja, dan nanti enggak yang mengisi memang idealnya adalah kan warga ya, seperti itu. Tapi karena kita ini di masa pandemi, jaraknya jauh-jauh, fleksibel saja. Mungkin Bunda punya pasien, boleh untuk mengisi, atau siapa yang mengisi, intinya yang kita ambil yang ada permasalahan KIA seperti itu. Kalau dulu kan kita nggak bisa memilih seperti itu ya, Bunda, tapi karena kita memang membatasi namanya mini survei, jadi laporan simpel seperti itu. Nah,
Jadi nanti kita seperti ini, ada form kesediaan. Nah, ini nanti kita mensurvei, ada data keluarga, ada nama. Nah, ini tergantung di keluarganya ya. Misalkan satu keluarga itu hanya terdiri dari suami istri, ya sudah hanya suami istri saja yang ditulis. Misalkan dia ada anak, ada mertua atau ada saudara, nanti ditulis semuanya. Siapa yang tinggal di dalam keluarga ditulis semuanya. Jadi namanya siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, status dalam keluarganya. Kalau kepala rumah tangga ya kakak, kepala rumah tangga. Nah, pendidikan, kemudian pekerjaan. Kalau memang belum bekerja ya ditulis belum bekerja. Misalkan di sini ada istri ya ditulis status dalam keluarga istri. Kalau misalkan anak ya ditulis anak. Misalkan kalau misalkan keluarga ya ditulis keluarga, atau misalkan tidak ada hubungan tapi tinggal di dalam keluarga ditulis anggota yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada penghasilan per bulan. Nah, penghasilan per bulan ini merupakan total nih Bunda. Total dari semua penghasilan yang didapatkan. Kalau misalkan satu keluarga 2 yang bekerja berarti ya semuanya dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian sebentar Bunda, saya pakai yang Word aja. Kemudian sebentar saya pakai yang Oke, sebentar. Oke, kemudian itu tadi penghasilannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini. Akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Nah, ini kalau bila ada atau anggota keluarga yang lainnya sakit, ini tadi silakan disuruh memilih. Nanti di Google Form ada. Jadi ada tenaga kesehatan tradisional, diobati sendiri atau lain-lain. Seperti itu. Kemudian berapa jarak? Nanti ini adalah formatnya yang offline Bunda, artinya format yang tertulis. Nanti akan saya bukakan di surveinya ya. Jadi ada akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, KB, gizi dan imunisasi. Karena komunitas kan semuanya ya Bunda yang disurvei, tidak hanya tentang kehamilan, persalinan, tapi semuanya. Di sini ada kesehatan ibu dan anak, KB, gizi dan imunisasi. Ini jika di keluarga Anda mempunyai balita atau ibu hamil, jika iya lanjut nomor 2, jika tidak lanjut ke nomor 15, seperti itu. Nah, jadi ini formatnya nggih Bunda. Jadi ini ada kesehatan ibu dan anak itu ada berapa ini? Ada 19 pertanyaan, tapi enggak semua harus diisi karena memang jika tidak memiliki balita atau tidak ada ibu hamil. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada surveillance. Nah, surveillance ini dalam 3 bulan terakhir apakah ada anggota keluarga yang sakit. Nah, di sini disuruh melingkari. Ini nanti yang rencana mau saya tambahkan Bunda ya. Memang sekarang COVID-19 sudah agak melandai ya Bunda. Tapi nanti akan saya tetap tambahkan untuk screening COVID-19 sama tambahannya adalah vaksin. Itu jadi ada tambahan vaksin, apakah sudah vaksin, dosis berapa, 1, 2, dan 3, seperti itu, sama pertanyaan jika belum, kenapa, alasannya apa, gitu. Nanti rencana mau saya tambahkan di sini, begitu Bunda. Nah, kemudian selanjutnya rumah dan lingkungan seperti itu nanti ada sekitar berapa pertanyaan? 22. Kemudian untuk perilaku anggota keluarga nanti ada 18 pertanyaan. Nah ini nanti sudah saya masukkan di dalam Google Form Bunda. Nah ini dari pertanyaan semua survei ini tadi itu sudah saya masukkan ke dalam format Google Form seperti itu. Nah saya stop share dulu. Nah ini yang ini adalah, nah ini tadi saya masukkan di sini. Jadi nanti Bunda setiap kelompok akan mendapatkan link dari saya seperti itu. Dan linknya ini nanti, nah seperti ini. Nah nanti yang mengisi silakan siapa saja boleh mengisi, boleh pasien Bunda atau mungkin siapa saja yang Bunda rasa itu memiliki kasus KIA. Kenapa saya memilih punya kasus KIA? Karena ini supaya kita bisa membuat laporan Bunda. Kalau kita memilih satu desa itu kan namanya desa banyak, mungkin yang disurvei bisa sekitar 200 ya, tapi di sini kan kita enggak seperti itu, kita minimal 20. Jadi kalau kita sudah menentukan kasus KIA, jadi nantinya ada kasus yang diambil.
Takutnya kalau kita tidak menentukan KIA hanya asal saja siapa yang boleh survei, takutnya nanti kita nggak ada kasusnya seperti itu Bunda. Tuh, karena kita hanya 20 saja, minimal nanti 20 responden seperti atau 20 kakak. Bunda tidak perlu khawatir, ini nanti rencana masih saya buatkan panduan supaya bunda-bunda itu ya namanya Zoom ya, kadang jaringannya hilang, terus kemudian kadang tiba-tiba mungkin bunda ada infartu atau mungkin lagi di jalan, akhirnya nggak bisa mengikuti Zoom seperti itu. Nah nanti akan di sini akan saya rekam, nanti bunda bisa putar ulang di rekaman YouTube-nya, sama saya buatkan SOP. Nah cuma saya kemarin izin, memang karena ini mau liburan ya bunda, di suasananya itu sudah suasana Lebaran, arahnya mau sudah ke sana gitu ya. Jadi artinya kemarin kita banyak menyelesaikan kegiatan terlebih dahulu sebelum liburan. Nanti rencana akan saya buat panduan sama surveinya yang lebih simpel Bunda. Ini tadi kan panjang, di laporannya kan panjang, nanti akan saya buat lebih simpel supaya Bunda nggak terlalu banyak laporan seperti itu. Nah ini nanti saya tuliskan di sini Bunda, ada alamat lengkap, nanti silahkan yang menjadi responden siapa, yang menjadi kakak siapa, ditulis di sini, alamat lengkapnya, kemudian jumlah keluarga dalam satu rumah berapa, misalkan 5 ya ditulis 5. Kemudian umur keluarga nomor 1 gitu berapa, tadi kan ada umur keluarga nomor 2 berapa, seperti itu. Kemudian umur keluarga nomor 3 berapa, kalau misalkan nomor 4 nggak ada ya nggak perlu ditulis, seperti itu. Jadi umur keluarga ini dituliskan sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, seperti itu. Sampai ini saya berikan sampai usia keluarga nomor 6 Bunda, gitu. Kemudian jenis kelamin juga begitu, sampai jenis kelamin keluarga nomor 1, jenis kelamin keluarga nomor 2, jenis kelamin keluarga nomor 3 sampai nomor 6. Kemudian juga status keluarga, kemudian juga pendidikan keluarga seperti itu. Sebentar deh. Itu. Kemudian ini pendidikan, kemudian ada pendidikan, kemudian pekerjaan. Jadi nanti dimasukkan sesuai dengan jumlah keluarga. Kalau jumlah keluarganya hanya 4 ya 4, yang 5 dan 6 tidak perlu diisi, seperti itu. Sama pekerjaan. Jadi ini yang saya masukkan Google Form ini sama dengan yang tadi Bunda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini penghasilan keluarga. Jumlah semua penghasilan keluarga yang bekerja. Ini kurang dari 1 juta atau 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 atau lebih dari 3 juta seperti itu. Ini tadi kemudian akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Ini tinggal mencentang nanti. Bila ada atau anggota keluarga lainnya sakit, di manakah tempat berobatnya? Silakan nanti dicentang di tenaga kesehatan atau tradisional atau diobati sendiri seperti itu. Kemudian berapakah jarak rumah Anda sampai ke fasilitas kesehatan? Kurang dari 1 km, 1,5, 6,10, nanti silakan dipilih. Nanti yang kita pilih untuk mengisi survei itu sudah langsung bisa mencentang salah satu, hanya satu saja yang dicentang. Kemudian apa sarana transportasi yang Anda gunakan? Jalan kaki, kendaraan pribadi, angkutan umum. Kemudian selanjutnya jaminan kesehatan yang Anda miliki, Jamkesmas, iuran dana kesehatan, askes, asuransi, atau mungkin tidak punya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang masuknya kesehatan ibu dan anak, KB dan gizi dan imunisasi. Apakah di keluarga Anda mempunyai balita atau ibu hamil? Jika iya, lanjut ke nomor 2. Jika tidak, lanjut ke nomor 15. Seperti itu. Jadi enggak, yang nomor 3 sampai nomor 14 itu enggak perlu diisi kalau misalkan tidak memiliki balita atau ibu hamil. Seperti itu. Nah, kemudian bila mempunyai ibu hamil, di mana rencana tempat melahirkannya? Seperti itu. Nah, kemudian siapa rencana penolong persalinannya? Itu dokter, bidan, dukun sendiri atau keluarga. Kemudian pada kehamilan anak terakhir, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan? Tidak pernah, 1 sampai 3 kali, 4 kali atau lebih. Kalau sekarang kan 6 kali ya Bunda ya, standarnya terbaru ini. Kemudian jika tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan, sebutkan apa alasannya. Jadi disebutkan jika tidak pernah melakukan, ditulis nanti seperti itu. Kemudian pada kehamilan anak terakhir, apakah ibu mengalami gangguan kehamilan? Iya atau tidak? Jika mengalami gangguan, masalahnya apa? Nanti responden atau
kakak surveinya itu akan menulis di sini. Kemudian selanjutnya, siapakah yang menolong persalinan anak terakhir Anda? Dokter, bidan, dukun, sendiri, atau keluarga? Kemudian pertanyaan nomor 7, di keluarga Anda apakah pernah terjadi kematian satu terakhir? Tidak atau iya? Jika iya, sebutkan usia berapa yang meninggal dan apa penyebabnya. Seperti itu. Dan di keluarga Anda apakah pernah terlahir bayi BBLR atau cukup umur? Iya atau tidak? Kemudian berapa usia anak terakhir Anda? Kemudian imunisasi apa yang diperoleh anak terakhir Anda? Ini tadi kan kalau memiliki balita ya Bunda ya. Tapi kalau tidak kan itu dilewati, tidak perlu diisi seperti itu. Kemudian berapa kali dalam setahun balita Anda ditimbang di posyandu atau puskesmas? 1 sampai 7 kali, 8 kali atau lebih. Apakah dalam keluarga Anda ada balita dengan status gizi kurang atau BGM buruk? Iya atau tidak. Kemudian kan, apakah anak terakhir Anda diberikan ASI eksklusif? Iya atau tidak. Jika tidak, sebutkan alasannya. Kemudian kapan usia anak terakhir Anda diberikan ASI? Seperti itu. Nah, baru nih yang 15 ini. Kalau tidak punya kan langsung lanjut ke nomor 15. Alat kontrasepsi apa yang Anda gunakan dan pasangan. Nah, ini kadang kalau yang kita survei itu bukan sudah tidak ada pasangan usia suburnya, kan ini nggak akan terisi juga. Makanya saya penekanannya yang dilakukan survei itu adalah yang memiliki masalah KIA seperti itu. Jadi yang ada kasus yang bisa diambil, Bunda. Nanti kalau pasangannya hanya kakek nenek, nggak punya anaknya sudah besar-besar, hanya tinggal berdua sama suami istri yang sudah lansia, nah ini nanti masalahnya nggak ada seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian apa alasan memilih alat kontrasepsi tersebut? Tidak memakai alat atau tidak memakai alat kontrasepsi. Kemudian apakah keluarga Anda terbiasa untuk sarapan pagi? Apakah keluarga Anda selalu mengkonsumsi aneka ragam makanan atau menu seimbang? Apakah keluarga Anda selalu menggunakan garam beriodium? Seperti itu. Kemudian sekarang masuk ke surveillance. Seperti itu. Nah, ini tadi yang rencana saya mau tambahkan screening untuk COVID-19, Bunda. Seperti itu. Jadi, apakah pernah melakukan perjalanan, apakah pernah terkonfirmasi, seperti itu. Nah, di sini mau saya tambahkan seperti itu. Jadi, nanti dia memilih salah satu ditulis di sini. Jika tidak ya sudah ditulis tidak ada seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada rumah dan lingkungan. Nah, ini pembuangan kotoran. Nah, ini masalahnya gini Bunda, kalau yang disurvei itu di kota, nah ini kita nggak akan ada, karena kalau di kota ya nggak mungkin punya hewan ternak, hewan apa itu nggak ada. Rata-rata ya memang yang ada di desa seperti itu. Makanya nanti saya mau spesifikkan terlebih dahulu ya, karena survei ini memang fokusnya untuk desa Bunda, di pedesaan seperti itu. Nah, kalau misalkan Bu masyarakatnya di perkotaan, ini gimana? Banyak yang nggak diisi nanti seperti itu. Jadi pembuangan kotoran ada sarana memenuhi syarat, ada sarana tidak memenuhi syarat, dan tidak ada sarana. Kemudian jarak pembuangan kotoran atau sumur resapan dengan sumber air bersih itu berapa? Kurang dari 10 meter atau lebih dari 10 meter. Kemudian penyediaan air bersih mengalir dari sumbernya apa? Sumur, PDAM, atau pompa air. Kemudian kualitas air bersih yang dipakai sehari-hari bebas dari pencemaran, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kemudian tidak berasa, berbau, dan keruh. Jadi nanti memilih ya Bunda. Kemudian kamar mandi yang dipakai, jenis kamar mandi, lantai kamar mandi, pembuangan limbah kamar mandi, pembuangan sampah, kemudian pembuangan air limbah dapur, jendela. Nah, kalau di perkotaan kan hampir nggak punya jendela. Punya tapi malah ditutup ya, karena pakainya AC seperti itu. Tuh, kemudian ventilasi rumah seperti itu. Kadang kalau di perkotaan justru malah ditutup ya ventilasi rumah seperti itu. Kemudian ventilasi dapur, lantai rumah seperti ini. Kalau dulu mungkin masih ada lantai rumah masih tanah. Nah, tapi sekarang kan sudah hampir jarang sekali dijumpai lantai rumah itu dari tanah. Rata-rata sudah keramik ya seperti itu. Kemudian ruang tidur. Nah, tapi ya mungkin tergantung yang mau disurvei itu di mana lokasinya. Di daerah mana begitu, Bunda. Kemudian ruang tidur, atap rumah, langit-langit rumah, kandang ternak, jenis hewan ternak, kemudian apakah mempunyai toga, tanaman obat keluarga seperti itu, kemudian cahaya matahari yang masuk rumah, kepadatan hunian, nah itu tadi. Perilaku hidup bersih anggota keluarga, apakah ada anggota keluarga yang merokok, ya atau tidak, mencuci tangan dengan sebelum makan, menggosok gigi 2 kali sehari, minum miras atau narkoba,
pembersihan sarang nyamuk, anggota keluarga atau aktivitas olahraga, kemudian kebiasaan mandi 2 kali sehari, kemudian minum air putih yang dimasak, kebiasaan BAB di jamban, mencuci tangan dengan sabun setelah BAB atau ini yang atas BAK ya. Tadi ini kayaknya ada duplikasi ya, mencuci tangan. Nanti saya betulkan. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah, makan sehari 3 kali, mencuci bahan makanan sayuran, aktivitas fisik olahraga minimal 30 menit, rutin membersihkan rumah atau menyapu, bisa membuka jendela pagi atau minimal 1 jam per hari. Nah, itu nanti seperti ini Bunda, dan akhirnya yang terakhir sudah submit ya. Nah, nanti hasil survei ini akan seperti ini Bunda. Ini tampak Bunda hasil surveinya. Di layar sudah berubah dengan tulisan format Excel ya. Nah, hasilnya ini nanti ya betul. Hasilnya ini nanti yang akan saya share ke Bunda seperti itu. Jadi nanti hasil ini akan saya share itu dia akan otomatis Bunda. Akan otomatis bertambah. Kalau ada yang mengisi dia akan otomatis bertambah seperti itu. Nah, ini kan hasil surveinya ini. Nama lengkap kepala keluarga, alamatnya, jumlah keluarga. Nah, di sini ada umur keluarga 1 seperti itu. Nah, kemudian sebentar, ada umur keluarga nomor 2 seperti itu. Nah, kalau yang ini enggak ada berarti ya jumlah keluarganya hanya 3. Kemudian jenis kelamin keluarga, kemudian jenis kelamin keluarga 1, keluarga 2. Nah, ini tadi hasilnya di sini semua. Status keluarga nomor 1, status keluarga nomor 2, anak, istri seperti itu. Nah, kemudian pendidikan keluarga seperti itu. Keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, ini ada pendidikan seperti itu. Nah, kemudian ada pekerjaan keluarga nomor 1, nomor 2 seperti itu. Kemudian penghasilan keluarga. Nah, ini tadi penghasilan keluarga muncul di sini. Bila ada ini tadi hasilnya dari format semuanya. Ada yang kurang dari 1 kilometer, ada yang 6. Nanti kita rekap Bunda. Dari sini semua kita rekap masukkan ke dalam format. Nah, ini hasil surveinya seperti itu. Nah, untuk dari saya kemarin SOP-nya minimal 20 KK Bunda. Nah, 20 KK nanti saya menyerahkan ke kelompok seperti itu bagaimana caranya bisa mensurvei 20 KK. Ya, boleh nanti minimal gitu ya. Minimal itu berarti kan boleh lebih dari 20 KK. Jadi artinya nanti boleh mau yang survei 1 saja boleh. Oh, mungkin di tempat saya biar saya yang mengisi surveinya karena tempat saya ada kader. Pasien saya juga banyak gitu, enggak apa-apa seperti itu. Lain di kantong plastik nih. Jadi nanti bisa karena ada yang benar-benar survei di satu tempat, surveinya itu ada satu tempat, itu kita boleh memunculkan tempat. Tapi nanti jika Bu saya terkendala karena kelompok saya ini jauh-jauh, satu kelompok saya ada yang di Kediri, terus kelompok satunya di Surabaya, anggota satunya ada di Kalimantan. Ini gimana Bu? Kan kami nggak mungkin untuk ketemu seperti itu. Tidak apa-apa Bunda, nanti Bunda tetap melakukan survei, misalkan ada satu kelompok misalkan terdiri dari 6 orang. Misalkan anggota kelompok 1 ini saya sebut katakan mahasiswa 1, saya survei kalau misalkan 20 ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan 20 KK? Nanti bisa dibagi masing-masing kelompok. Misalkan contohnya satu orang dikasih tugas survei 4. Nah, seperti itu. 4 KK seperti itu. Nah, nanti digabungkan Bunda seperti itu. Bunda tidak perlu khawatir misalkan berjauhan kok tidak bisa melakukan survei, tidak apa-apa. Jadi itu nanti kita pakainya kasusnya tetap sama, kasusnya memang kasus asli, cuman pesertanya artinya yang menjadi yang disurvei itu dari berbagai tempat, tidak apa-apa karena memang itu kita tidak terjadi karena online seperti itu. Jadi dimasukkan saja, tapi nanti ada salah satu Bunda yang bertanggung jawab untuk lahan. Boleh ketua atau boleh siapa yang nanti ada stempel Bunda. Artinya ada namanya komunitas ya, namanya laporan. Kalau biasanya nanti kan ada CA, jadi ada tanda tangan CA. Kemudian nanti ada tanda tangan penanggung jawab laporan. Nanti Bunda boleh pakai BPM Bunda atau pakai kepala desa lah. Karena survei komunitas kan nanti yang tanda tangan desa ya Bunda ya. Seperti itu. Jadi nanti boleh kelurahan, boleh siapa seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti dibuat laporannya seperti itu. Nah, laporannya seperti apa? Nanti akan saya share. Ini adalah hasil survei
yang nanti akan saya share ke setiap kelompok. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, Bunda bisa langsung mengerjakan laporan survei seperti itu. Nah, contoh laporannya seperti apa? Ini saya akan share ini. Saya carikan dulu Bunda contohnya. Saya share screen. Nah, ini. Oke, ini Bunda kemarin saya memberikan contoh ini memang hanya tingkat RT ya Bunda ya, tapi nanti Bunda kan hanya minimal saja ya, minimalis saja seperti itu. Ini contohnya adalah laporan survei komunitas pada masyarakat di RT berapa seperti itu. Nah, nanti kelurahannya mengikuti ya, seperti saya katakan. Kalau misalkan Bunda ada yang bersedia satu tempat di survei boleh menyebutkan tempat. Seperti itu. Misalkan satu kelompok ada Bunda Khurotun, ada Bunda Astrid, ada Bunda Novita, ada Bunda Yeni, ada Bunda siapa seperti itu. Oh ya sudah, surveinya di tempat saya aja gitu. Misalkan di tempat Bu Yeni, misalkan di kota Surabaya begitu, enggak apa-apa. Kita ambil kita ambil satu tempat seperti itu. Tapi kalau misalkan Bu, kami terpisah jauh-jauh. Jadi surveinya di masing-masing. Jadi ya yang ada ya survei di misalkan satu kelompok berjauhan, nah itu kita tidak ada tempat. Karena memang itu dari berbagai daerah seperti itu. Jadi kita nggak bisa berbagai daerah itu kita ambil satu daerah, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada satu tempat yang khusus, ya sudah ini aja. Pakainya nggak perlu disebutkan, jadi mungkin kita pakai nama semu aja seperti itu. Mungkin Desa Sukamaju atau Kecamatan Sukamaju atau seperti itu. Nah, ini Bunda yang rencana nanti saya masih mau perbaiki. Nanti Bunda tidak perlu mengetik ulang semua ini. Nanti Bunda akan saya share, saya berikan contoh-contohnya semua dan ada formatnya. Bunda tidak perlu mengetik ulang, Bunda hanya mengisi titik-titik yang ada di format seperti itu ya. Saya tahu Bunda sibuk sekali, jadi nanti membuat laporannya juga nggak perlu terlalu banyak menulis, hanya memasukkan yang kosong-kosong seperti itu. Nah, kemudian nanti halaman persetujuan masih saya perbaiki seperti yang saya katakan tadi. Ini memang laporannya masih untuk kemarin itu untuk D4 nggih, seperti itu. Nah, ini kemarin ini seperti ini. Ada ketua, nanti akan saya perbarui nggih Bunda. Jadi nanti ada stempel. Nah, tapi pertanyaannya gini Bu, kalau misalkan di tempat saya itu kelompok saya itu online, yang mengisi itu dari kota ini, kota ini, kota ini. Nanti yang tanda tangan siapa Bunda? Yang tanda tangan salah satu siapa dari anggota keluarga yang mau bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab, menjadi lahan artinya. Meskipun hanya secara ini formalitas saja. Meskipun hasil surveinya itu dari berbagai tempat. Kecuali kalau memang benar-benar ada yang ada yang misalkan di tempat saya saja surveinya ya enggak apa-apa, itu malah bagus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dibuat seperti ini, kata pengantar seperti ini, Bunda langsung kopas dari sini aja enggak apa-apa, enggak perlu mengetik lagi. Daftar isi juga begitu, Bunda enggak perlu mengetik lagi, langsung aja, nanti mungkin yang membedakan adalah halaman seperti itu. Nah, pendahuluan ini juga Bunda pakai ini aja enggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian cuman mungkin mengganti lokasinya di mana seperti itu. Kalau misalkan nanti dilakukan beda lokasi ya dituliskan misalkan kita mengarang tempat misalkan Sukamaju, Desa Mawar atau desa apa supaya mengkaburkan karena memang tidak ada tempat yang menjadi ini karena semuanya dari berbagai tempat. Kemudian selanjutnya tujuan penulisan seperti ini, menganalisa data, merumuskan masalah ini tadi. Kita menganalisa data itu dengan menyebarkan survei tadi, setelah disurvei dirumuskan dari hasil survei tadi, dirumuskan masalahnya apa, kemudian jadi menentukan ada masalah apa saja dari hasil survei, kemudian mencari prioritas masalah. Kemudian baru mendiagnosa masalah, kemudian mampu merencanakan tindakan. Jadi direncanakan. Setelah ketemu masalahnya mau diapakan. Ya rata-rata kita mungkin memberikan penyuluhan nggih Bunda nggih. Kemudian metode pengumpulan datanya ada survei, ada wawancara. Bunda ini enggak perlu ngetik lagi. Bunda pakai ini saja seperti itu.
kemudian ada observasi, kemudian ini ada bab 2, jadi hasil survei komunitas. Nah, ini nanti Bunda yang mau saya pangkas supaya Bunda tidak bingung. Karena Bunda nanti surveinya itu mini, ya memang di suatu kelurahan atau di suatu desa. Nah, itu saya yang katakan tadi, kalau Bunda itu jauh-jauh kan nggak mungkin satu desa, tapi dari berbagai AKK. Nah, itu nanti saya akan saya akan perkecil seperti biar Bunda nggak bingung. Bu lah, ini kalau luas pertanian perumahan kan nggak tahu, artinya seperti itu ya. Jumlah penduduknya kan nggak tahu Bunda. Nah, makanya kalau misalkan di sini kita mengambil minimalis saja seperti itu. Jadi nanti ada beberapa yang saya akan betulkan lagi Bunda supaya Bunda itu tidak bingung karena kemarin ada pertanyaan Bunda loh kita berarti mensurvei satu desa. Enggak, kita hanya mengambil 20 minimal 20 saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Kemudian jumlah tenaga kesehatan ini kalau memang enggak ada sebenarnya dikosongi saja juga tidak apa-apa. Jadi kalau tidak diisi ya tidak perlu diisi seperti itu. Terutama untuk kasus-kasus yang lokasinya berbeda-beda. Nah, ini tadi data demografi. Nah, usia 0-1-2 bulan itu kan nanti kita bisa lihat dari survei tadi. Jumlah keluarganya yang usia sampai 5 tahun itu berapa? Ini kan kita bisa ambil tadi dari data survei. Kemudian kalau ini kemarin ini hanya jumlahnya banyak ya ini kemarin survei karena ini di RT ya. Tapi karena Bunda itu bukan di RT, intinya yang penting melakukan survei seperti itu. Jadi ini ada dimasukkan dari hasil survei direkap ke sini. Yang usia 6 sampai 15 tahun yang laki-laki itu berapa, yang usia 6 sampai 25 tahun yang perempuan itu berapa dari Google Form tadi, dari format Excel tadi. Kemudian tingkat pendidikan kita masukkan tadi juga seperti itu. Ini kalau ini 43, tapi kalau dari nanti rencana cukup minimal 20 saja Bunda. Jadi boleh 22, boleh 23, boleh 24, tapi minimal 20 supaya bisa dilakukan analisa data. Dan kita masukkan semuanya ke sini. Mata pencaharian, pekerjaannya tadi kita masukkan dari survei ditulis di sini. Yang PNS berapa, yang wira swasta berapa, seperti itu. Kemudian lembaga organisasi masyarakat, nah ini kalau memang tidak ada ya tidak perlu ditulis ya Bunda ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tokoh masyarakat yang ada, agamanya apa saja di situ, jumlahnya berapa. Nah, kalau kasus online atau tadi berbagian kan juga tidak ada, artinya juga tidak dituliskan karena berbagai kakaknya dari berbagai tempat seperti itu, kelemahannya di situ. Kemudian distribusi penduduk menurut agama, kemudian letak terhadap pusat fasilitas kota, data sumber dayanya, jumlah pendidikan formal di TK-nya berapa, SD-nya berapa, SLTP-nya berapa gitu. Jadi kalau memang ini bisa benar-benar satu tempat ya bisa diisi Bunda. Tapi kalau lokasi surveinya tidak satu tempat ya tidak bisa diisi seperti itu. Kemudian sarana ibadah, sarana olahraga dan data fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian data tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, kemudian angka kematian dalam satu terakhir seperti itu. Nah, kemudian data kelahiran kematian, kelahiran hidup, kelahiran bayi. Nah, kemudian ini tadi semua dari hasil survei Bunda, dari format tadi kita masukkan ke sini. Nah, kemudian akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Tadi ada data hasil survei. Nah, ini tadi kita masukkan. Tenaga kesehatan tadi ada yang memilih tenaga kesehatan itu berapa? Oh, ternyata di sini nggak ada yang memilih dukun. Jawa Barat sendiri juga nggak ada lain-lain. Jadi dari misalkan 20 kakak yang Bunda survei ternyata semuanya ini hanya 12 orang di kesehatan seperti yang tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian selanjutnya jarak fasilitas fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, di yang kurang dari 1 kilometer seperti itu. Jadi diisi semua. Jadi nanti hasil survei itu tadi dimasukkan ke dalam tabel Bunda. Tabel ini sesuai dengan format survei yang ada di Google Form tadi. Ini tadi pertanyaannya sama, cuman jumlahnya berapa, yang jalan kaki berapa, kendaraan pribadi jumlahnya berapa, seperti itu. Oke. Ini tadi sampai jaminan kesehatan, kemudian kesehatan ibu dan anak, seperti ini. Jadi semua dimasukkan Bunda ke dalam laporan surveinya, seperti itu. Sampai semuanya kita masukkan ke dalam tabel, seperti itu. Nah, seperti ini. Tadi kita masukkan semuanya, seperti ini.
sampai tadi semua yang, nah kemudian kalau saya tanda merah berarti ini ada masalah, Bunda. Berarti kita dari survei kita data kita masukkan, kemudian kita lihat di sini ada hormonal ini pus yang menggunakan kontrasepsi. Ini ternyata ada yang tidak menggunakan KB. Kenapa saya merah? Berarti ini ada masalah. Kita temukan satu masalah. Dan lanjut kita isi. Nah ini ternyata ini tadi ada ini keluarga yang mengkonsumsi menu seimbang. Ternyata ada yang satu yang tidak mengkonsumsi. Nah ini kita sudah dapat dua masalah seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi seperti itu. Setelah kita masukkan menganalisa data, kita cari mana yang ada masalah. Jadi kalau misalkan contohnya kayak seperti ini pembuangan kotoran limbah ternyata ada sarana. Di sini ternyata semuanya ada berarti nggak ada masalah seperti itu. Ini ternyata ini 12 ya Bunda ya seperti itu. Kemudian selanjutnya penyediaan sumber air bersih ini di mana ternyata semua PDAM. Seperti itu nggak ada masalah. Nah juga nggak ada masalah, kamar mandi juga tidak ada masalah, jenis kamar mandi seperti itu. Nah kemudian lanjut sampai yang saya merah-merah tadi yang ada masalah Bunda seperti itu. Jadi ditemukan masalah seperti itu. Nah ini tadi diisi. Nah ini tadi saya ada merah minimal. Cahaya matahari yang masuk rumah minimal seperti itu 25% kalau persentase. Nah kemudian anggota keluarga yang merokok, ini anggota keluarga iya dia jumlahnya ada 4 kakak yang merokok seperti itu. Kemudian ini tadi mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Ada kakak dijumlahi ada 3 kakak yang masalah seperti itu. Jadi di sini masalahnya banyak, seperti itu. Nah masalah banyak atau tidak itu tergantung kita cara mendeskripsikan masalah seperti itu. Nah kemudian iki pemberantasan sarang nyamuk ternyata ada 5 kakak yang tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk, berarti kita anggap masalah, kita beri tanda merah. Anggota keluarga melakukan fisik olahraga ringan tidak, ada 6 kakak seperti itu. Nah kemudian ini tadi sampai, nah ini tadi minum air putih yang dimasak tidak, ada 6 kakak seperti itu. Nah di sini banyak sekali Bunda. Kemudian ini tadi sampai kebiasaan ya, ya tidak. Nah ini tadi makan sehari 3 kali, ini tidak, nah seperti itu. Nah ini perlu dikaji ulang Bunda, tidaknya itu kenapa? Seperti itu. Nanti ada kita ketemu namanya pembenaran. Dan mencuci bahan makanan ini tidak ada masalah Bunda, kita kemudian daftar masalah, nah ini tadi. Setelah kita lakukan survei, kita masukkan ke dalam formatnya, ternyata ditemukan banyak masalah Bunda. Yang saya merah-merah tadi itu adalah banyak masalah. Nah, daftar masalahnya di sini. Pasangan usia subur tidak menggunakan kontrasepsi. Dari 12 ibu yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 6 sumber tabel. Nah, ini nanti yang belum saya masukkan. Tadi sumber tabelnya misalkan tabel 13 seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi datanya di sini tuh jelas. Ini sumbernya tabel ini begitu. Kemudian ternyata mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi artinya dia tidak mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi yang kita temukan ternyata ada banyak masalah yang saya merah-merah tadi. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ternyata ada 9 masalah Bunda, seperti itu ya. Masalah yang ditemukan saat kita survei. Nah dari 9 masalah ini seperti apa? Kita mau melakukan apa? Apakah kita semua pastinya tentunya namanya masalah sama dengan kita askep ya. Pada askep individu, ibu dengan misalkan anemia, ibu hamil dengan preeklamsi, atau kan kemarin dulu ada masalah, ada kebutuhan, ada diagnosa. Kalau ini cukup masalah saja. Jadi masalahnya ditemukan ini, nah dari masalah ini mau kita apakan? Ada 9 masalah ini, kira-kira mana yang mau kita dahulukan seperti itu. Apakah nomor 1, ataukah sesuai urutan, ataukah nomor 2, atau nomor 3, atau seperti apa. Nah ini kita membuat skala prioritas masalah Bunda. Skala prioritas masalah itu ada banyak sekali. Ada beberapa tipe, banyak sekali ya. Tapi nanti saya akan menggunakan yang tipe Hanlon seperti itu. Yang saya pakai adalah Hanlon seperti itu. Jadi dari 9 ini kita akan analisis satu-satu. Kita akan cari skornya. Nanti skor yang tertinggi, yang kita dapatkan skornya tertinggi itu yang kita ambil sebagai dilakukan penyuluhan. Seperti itu, yang awal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini bab 3, pemecahan masalah. Nah, ini Bunda, nanti pemecahan masalahnya seperti ini. Nah, ini harus ada pembenaran, Bunda. Contohnya ya, misalkan ini. Dari 12 ibu yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 6 atau 50%.
berarti ya cukup banyak ya Bunda ya. Artinya 50% kakak yang kita survei itu 50% tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, Bunda ini bisa masukkan cara men-scoring seperti ini. Sebentar. Ini cara men-scoringnya adalah ini contohnya. Tentukan skor. Nah, tentukan kita harus men-skor terlebih dahulu. Skor dibagi angka tertinggi dikalikan bobot, Bunda, seperti itu. Nah, sekarang yang pertama, satu masalah itu ada 4 yang kita nilai, Bunda. Setiap satu masalah ada 4 yang kita menilai. Satu dari sifat masalah atau ancaman kesehatan, kemudian dari kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga itu dari segi potensi masalah untuk diubah, yang keempat menonjolnya masalah, seperti itu. Nah, kita misalkan kira-kira contohnya di sini, dari 12 ibu yang tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 6. Itu kira-kira menurut ibu itu, karena ibu yang tahu, ibu yang mensurvei, artinya ya memang kesulitannya kalau kita nggak tahu ya, nggak tahu mensurvei masing-masing ya. Kalau saya kan ini saya tidak melakukan survei, saya hanya menerima laporan gitu Bunda. Jadi yang tahu keadaan responden itu Bunda sendiri. Bunda misalkan berdiskusi dengan kelompok, oh ini saya tentukan, contohnya di sini saya tentukan 3. Nah, kenapa kok dari 12 ibu yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 6 ini, kenapa kok Bunda maksudnya mohon maaf, situasi kritis ya. Kenapa Bunda memasukkan ini, menilai menjadi suatu situasi kritis? Alasannya apa? Kenapa Bunda menskor menilai situasi kritis? Nah, ini ada bobot. Kemudian ada perhitungan, ada skornya. Nah, pembenarannya kenapa saya memilih suatu situasi krisis ini? Memilih satu, alasannya pembenarannya kebanyakan paritas ya lebih. Jadi rata-rata dari 6 responden 6 kakak itu rata-rata sudah kehamilan keempat gitu. Kenapa saya katakan kritis dan usianya risiko tinggi? Jadi ini situasi yang sangat kritis yang harus segera ditangani. Contohnya begitu. Nah, kemudian kemungkinan masalah dapat dirubah itu seperti apa? Mudah, sebagian atau tidak dapat. Kalau kemungkinan masalah dapat diubah berarti kan gampang seperti itu. Nah, di sini di skor berapa? Ternyata di skor 1. Kenapa skor 1? Skor 1 berarti kan nih sebagian. Nah, karena kebanyakan pengambil keputusan suami. Jadinya kemungkinan masalah dapat dirubah itu sebagian. Karena apa? Yang mengambil keputusan suami, seperti itu. Bukan ibunya. Kalau pengambilan keputusan ibunya, begitu diedukasi, dia mau melakukan. Tapi karena suami kan masih minta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk potensi masalah untuk diubah, di sini di dalam kasus ini diberikan rendah. Dia memberikan nilai rendah. Kenapa rendah? Masih kental dengan faktor budaya, banyak anak, banyak rezeki, seperti itu. Jadi alasannya kenapa seperti itu. Kemudian menonjolnya masalah. Nah, ini berat harus segera ditangani 2, ada masalah tetapi tidak perlu ditangani 1, masalah tidak dirasakan. Nah, di sini kelompok mengambil 2, sifatnya menonjolnya masalah itu berat harus segera ditangani. Kelahiran dengan jarak terdekat bisa mengakibatkan retensio plasenta, BBLR, anemia, usia risiko tinggi bisa menyebabkan komplikasi kehamilan. Nah, sekarang kita masuk ke penskoran. Sebelum kita memutuskan ini tadi kan rumusnya, tentukan skor. Nah, skor dibagi angka tertinggi dikalikan bobot. Nah, kita tadi nomor 1. Kita tentukan skor. Tadi kan kita menskor itu adalah 1 ya. Nah, ini kan kita menskor dari sifat masalah ini adalah skor. Kita tentukan skor 1. Kita menskor 1. Nah, kita tulis skornya 1. Nah, kemudian perhitung ini kan bobotnya sudah rumus ya, Bunda. Ini semua rumus ya, Bunda. Kriteria bobot ini rumus. Nah, perhitungan kan caranya adalah skor dibagi angka tertinggi dikalikan bobot. Nah, ini tadi kita tentukan skornya 1 dengan alasannya pembenarannya di samping. Kenapa memilih 1? Kemudian dibagi nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu nilai tertinggi dari ini, Bunda. Dari sifat masalah. Berarti bobotnya tadi 1 dibagi nilai tertinggi sifat masalahnya 3 dikalikan bobot, ketemunya 1. Jadi 1/3 kali 1. Nah, ketemunya 1/3 seperti itu, Bunda. Nah, kita ketemu 1. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah, bobotnya 2. Tadi kita menentukan apa? Oh, kita tentukan 1 seperti itu.
Kita menilai skor 1. 1 ini kan dari kita ya. Kita alasannya apa kok memilih 1 di antara 3 ini. Nah, ini adalah ini tadi perhitungannya. Skor yang kita ambil bagi skor tertinggi dikalikan bobot. Nah, skor kita tadi memilih skornya 1 dibagi bobot tertinggi. Ini tadi tertingginya dari kemungkinan masalah dirubah kan 2. Kita tulis 1/2 kalikan bobot. Ketemu 2. Itu kan dari komisi. Tapi aku Oke, kemudian ini kan ketemu 1/2 kali 2. Hasilnya 1. Begitu juga untuk potensi masalah untuk dirubah. Yang kita tentukan berapa, ternyata kita memilih skor 1 seperti itu. Nah, berarti ini tadi skor yang kita pilih 1 dengan alasannya apa dibagi tertinggi. Nah, ini tadi yang tertinggi di sini potensi masalah itu 3 dikalikan bobotnya 1 seperti itu. Begitu juga untuk yang menonjolnya masalah. Nah, untuk menonjolnya masalah kita memberikan nilai 2. Berarti di sini ini tadi 2, berarti kan skornya kita memberikan nilai 2, kemudian dibagi nilai tertinggi menonjolnya masalah itu 2, seperti itu. Nah, kemudian dikalikan dikalikan bobot. Sebentar, ini bobotnya 1. Sebentar, ini salah, Bunda. Oh ya, bukan, skor dikalikan 2 dibagi bobot, ya betul, bobotnya 2, seperti itu. Mohon maaf, bobotnya 1. Ini bobotnya 1. Ini 2 dibagi nilai tertinggi dikalikan bobotnya 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan 2/3 kali 1 itu berapa? 1/3 kali 1 itu berapa? Nanti kita kembali ke penyamaan penyebut. Ada pembilang dan penyebut seperti itu. Kemudian baru kita menskor di sini hasilnya berapa. Itu nanti kita akan lakukan setiap masalah yang kita temukan. Ini masalah 1 kita buat begini. Kemudian masalah 2 juga kita buat seperti ini. Masalah ketiga, masalah keempat, seperti itu. Masalah ketiga, di sini ada masalah ketiga. Kemudian kita juga buat skor tadi sampai semua masalah. Nah, seperti itu. Kalau Bunda dapatnya 9 ya 9, kalau misalkan dapatnya hanya 2 ya 2 saja, kalau 3 ya dapatnya 3 saja, seperti itu. Nah, setelah kita skor semua, kalau tadi kan kita mendapatkan masalah hanya berdasarkan tabel ya, berdasarkan yang ada seperti ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, sekarang setelah kita skor akan berubah, Bunda. Kita menentukan mana yang paling tertinggi. Nah, setelah dilakukan penentuan skala prioritas, ternyata yang paling tertinggi adalah anggota keluarga yang merokok ternyata. Itu yang paling tinggi prioritasnya. Itu yang akan kita ambil sebagai laporan penyuluhan. Gitu, Bunda, ceritanya. Jadi kita berarti melakukan penyuluhan anggota keluarga yang merokok. Jadi mungkin kita ambil tema, misalnya pendidikan kesehatan tentang bahaya tanda rokok. Jadi Bunda melakukan penyuluhan seperti itu. Gitu, Bunda. Gitu. Jadi ada dasarnya. Kemudian setelah itu, nah ini tadi analisa penyebab masalah, misalkan anggota yang merokok 30%, kira-kira penyebabnya apa? Seperti itu. Nah, Bunda menuliskan di sini. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya apa? Anggota keluarga yang merokok, yaitu penyuluhan tentang dampak merokok bagi kesehatan. Jadi nanti Bunda mau diapakan dengan masalah itu tadi. Pertama, ini tadi yang diambil seperti itu. Jadi yang diambil yang kedua selalu menyediakan cemilan bagi pengganti rokok, mengajarkan perilaku. Jadi intinya nanti Bunda kelompok itu mau apa? Upaya yang diberikan untuk menangani masalah kesehatan yang ada tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini nah ini ada POA. Nah, ini Bunda nanti membuat POA seperti itu. Nah, rencana prioritas masalahnya apa? Kegiatannya penyuluhan, alatnya SAP dan leaflet. Tujuannya apa? Sasarannya siapa, tempat dan waktu. Nah, ini kalau misalkan Bunda bisa offline ya offline. Misalkan satu kelompok saya ternyata satu puskesmas, karena kita bareng-bareng sama-sama kuliah di IKA Strada. 4 orang berangkat bersama, ya enggak apa-apa. Bunda pakai offline di situ. Tapi misalkan Bunda penyuluhannya di tempat yang berbeda-beda, enggak apa-apa. Bunda melakukan penyuluhan di tempat yang berbeda. Atau kalau enggak, siapa yang tugas melakukan penyuluhan, yang lain kelompoknya mengerjakan apa, boleh. Intinya fleksibel aja, seperti itu. Tapi laporannya tetap ada, seperti itu. Tetap membuat laporan, pelaksanaannya senyaman kelompok. Misalkan, Bu, kami jauh-jauh nggak bisa penyuluhan. Oh, mungkin di tempat saya penyuluhannya enggak apa-apa. Mungkin yang
lainnya ganti mengerjakan yang apa seperti itu. Jadi ada pembagian tupoksi yang jelas. Pelaksananya siapa? Nanti dosen pengampunya ini adalah nanti Bunda akan ketemu dosen pembimbing masing-masing. Sesuai dengan dosen pembimbing, nanti si Elahan juga boleh dimasukkan, tidak apa-apa. Ini kemudian yang nomor 2. Kemudian ini tadi yang diambil hanya 2 saja. Jadi dari 9 masalah tadi yang diambil hanya 2 saja. Begitu Bunda ya. Yang 2 yang di skala prioritas. Kemudian nanti Bunda tentukan, kemudian Bunda melakukan penyuluhan. Kemudian ini kesimpulannya sebentar. Ini kesimpulannya nih tadi. Didapatkan ini pasangan usia tubuh tidak menggunakan kontrasepsi. Yang pertama sebelum dilakukan skala prioritas masalah itu ketemunya di sini. Tapi kalau diurutkan tadi yang tertinggi adalah anggota keluarga yang merokok. Ini adalah setelah dilakukan dihitung skala prioritas masalah. Kemudian sarannya apa? Seperti itu. Sarannya apa? Jadi sarannya ya sesuai dengan masalah yang ada. Mulai di sini ada daftar pustaka, nah nanti bisa diberikan lampiran-lampiran seperti itu. Itu lampiran-lampiran boleh dokumentasi atau boleh apapun, boleh intinya yang menunjang laporan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat, karena biasanya kalau di individu kan juga 2 laporan ya Bunda ya. 1 individu 2 laporan patologis dan fisiologis. Nah, nanti ada kelompok pun juga ada karena kelompok ya, artinya kan tidak satu-satu ya, tidak memberatkan Bunda seperti itu. Jadi nanti ada laporan penyuluhan. Nanti setelah Bunda melakukan penyuluhan sesuai tema, nanti Bunda akan membuat laporan penyuluhan seperti itu. Nah, laporan penyuluhannya sebentar Bunda, nanti saya berikan contohnya juga. Bunda nanti tidak perlu khawatir formatnya sebentar. Formatnya pada sebentar. Oke, sebentar sudah masih loading. Nah, ini nanti formatnya seperti ini Bunda, tidak menulis banyak seperti yang tadi itu, tidak perlu seperti itu Bunda. Jadi Bunda nanti cukup, nah ini saya berikan formatnya. Ini tadi tugas kelompok, Bunda hanya memasukkan yang saya kasih titik-titik di sini. Nah, ini sudah ada. Bunda tinggal memasukkan saja. Nah, tidak perlu membuat lagi. Nah, Bunda tinggal dengan kelompok menulis di dalamnya hasil surveinya apa seperti itu. Nah, seperti ini, tinggal mengisi saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal mengisi. Nah, di sini juga sesuai dengan format survei. Nah, kemudian di sini ada masalahnya apa saja. Misalkan Bunda hanya menemukan 3 ya 3 saja. Kalau Bunda menemukan 4 ya 4 saja. Kemudian di sini ada skala prioritas. Nah, nanti per masalah ya Bunda. Ini Bunda tinggal menuliskan. Nih, tentukan skor. Nah, Bunda ada pembenarannya di sini. Kenapa Bunda itu dari masalah nomor 1 itu kok menilai kurang sehat seperti itu. Nanti ditulis ya seperti itu. Jadi perhitungannya seperti tadi, tentukan skor, kalikan angka tertinggi, dikalikan bobot. Nah, seperti itu. Nah, ini setiap masalah ya Bunda. Kalau misalkan Bunda ketemu masalahnya 1 ya, skala Hanlonnya ini namanya skala Hanlon ya Bunda, ya. Skala prioritas Hanlon ya. Saya tuliskan di sini. Hanlon, seperti itu. Jadi misalkan Bunda ketemu 4 masalah ya Bunda membuat 4 tabel. Kalau ketemu 5 tabel ya Bunda membuat 5 tabel. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi prioritas masalah setelah di scoring. Jadi nilai tertinggi sampai terendah. Kalau tadi kan kita hanya menuliskan masalah, tapi setelah di skor mana nilainya yang paling tertinggi kita taruh di atas. Nanti kita jumlahkan di sini. Nah, hasilnya tadi juga jangan lupa ya Bunda, kita kembali menjumlahkan harus menyamakan penyebut dan pembilang. Nah, karena itu ingat mata kuliah kita di SD ya, itu pembilang penyebut. Kalau kita mau menjumlahkan kan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ini tadi diagnosa masalahnya apa? Misalnya itu tadi diagnosa masalahnya kurangnya pengetahuan tentang tanda bahaya merokok. Misalkan dapatnya pasangan usia subur ya mengikuti masalah yang ada. Kemudian ini tadi ini sebenarnya pada poanya ya seperti itu ya. Nanti nah ini tadi. Ini kita tidak membuat seperti ini ya. Satu. Nah, rencana implementasinya apa? Kemudian ini poanya ini tadi. Mau melakukan penyuluhan kapan seperti itu. Kemudian daftar pustaka. Oke.
Unmute. Bu Koratun masih ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Ini kan masalah pekerjaan kelompok, nggih. Nanti yang membagikan kelompoknya itu siapa ya, Bu ya? Itu Terus ya, yang satu itu ya. Tadi, nggih. nggih. Itu saja Itu atau kalau mau sampun Bu, sampun. Oh, itu saja. Nggih. Nanti ada tupoksi, Bunda. Nanti tupoksinya itu dibuat tupoksi anggota kelompok. Nanti kesepakatan dengan kelompok. Siapa yang mau survei atau mungkin surveinya dibagi semua survei terus dikumpulkan juga boleh. Atau mungkin ada satu yang survei kemudian oh saya mungkin sudah survei, berarti yang lain mengerjakan laporan begitu. Jadi nanti ketua atau wakil ketua, nanti ada ketuanya menyusun tupoksinya apa saja. Seperti itu, dibagi bersama dengan kelompok supaya intinya sama-sama mengerjakan, Bunda. Nanti tidak ada kelompok yang tidak mengerjakan gitu. Oh, mungkin ada yang membuat leaflet, ada mungkin yang membuat apa seperti itu. Jadi kerjasama ini memang teamwork kelompok itu memang agak susah, Bunda. Tapi nanti ya susah lagi kalau tugas individu terlalu berat. Seperti itu. Nah, memang komunitas itu nggak bisa untuk individu, harus kelompok nggak survei nanti. Berarti setengah jam udah 4 kali sakit. Itu ya, Bunda ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Koratun? Sampun Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Sudah saya baca chat dulu. Oke, tadi ya sudah saya unmute. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Bunda Siti Tadi Nurul kan di Alifah. laporan ada nilai bobot ya. Iya, betul, Bunda. Nilai bobotnya itu udah ditentukan oleh kampus gitu ya, bukan kita yang buat nilai bobotnya. Nilai bobot ada yang sudah rumus, Bunda. Bentar. Oh, sudah rumus berarti. Ya, ada rumus, Tinggal kita hanya dikalikan dengan skor. Kita tinggal men-skor berapa tadi. Nah, itu tadi. Dengan rumusnya ini skor dan bobot ini sudah nilai, Bunda, sudah rumus. Perhitungannya baru kita yang menentukan. Nah, ini kan sudah rumus di sini. Dan skor akhir baru yang kita hitung dari perhitungan gitu ya. Betul, Bunda. Jadi kan ada skor sifat masalah, kita temukan skor, kemungkinan masalah dapat dirubah, kita temukan skor. Nah, kemudian di total ini hanya satu masalah. Misalkan berapa? Misalkan ketemu 3,5 begitu ya mungkin. Nah, kemudian kan per masalah itu kan berbeda-beda ya, Bunda ya. Seperti itu. Nah, nanti yang mana yang paling tertinggi itu yang kita ambil sebagai skala prioritas. Nah, laporan survei ini nanti akan kita presentasikan bersama, Bunda. Nanti akan dipresentasikan, kemudian kita sepakat 1 minggu berikutnya kita menyusun laporan penyuluhan. Jadi nggak secara serentak seperti itu. Jadi nanti, Bunda, yang pertama nanti kita akan ada pembahasan seperti itu kan, ada soal. Bunda nanti di Siproda mengisi latihan 20 soal seperti itu, kemudian ada pembahasan. Nah, setelah itu kemudian kita Bunda survei ya, setelah itu Bunda survei seperti itu. Langkah-langkahnya yang pertama saat diterbitkan stase komunitas sudah terbit seperti itu. Nanti kita akan ketemu di Zoom. Yang pertama adalah pembahasan seperti itu sama itu tadi. Atau kalau enggak saya langsung memberikan linknya. Saya berikan link survei. Jadi selama 1 minggu Bunda melakukan survei, maksimal 1 minggu. Kalau bisa 1 minggu itu sudah tersusun laporannya seperti itu. Kemudian habis itu kita presentasi, kemudian kita kesepakatan bersama masalah apa yang diangkat menjadi penyuluhan seperti itu. Kemudian 1 minggu berikutnya kita membuat laporan penyuluhan seperti itu. Nah, nanti laporan penyuluhannya kalau satu kelompok itu berapa orang ya, Bu? Nah, ini nanti tergantung dari kampus, Bunda. Biasanya karena tim departemen komunitas itu hanya ada 3 ya. Berarti nanti satu kelas tuh pasti dibagi 3 kelompok besar. Ada saya, ada Bu Palupi, ada Bu Nita. Seperti itu. Jadi nanti ada yang dapat pembimbing saya, ada yang dapat pembimbing Bu Palupi, ada yang dapat pembimbing Bu Nita. Nah, itu nanti tergantung besar kelompok, Bunda. Karena setiap kelas kan tidak sama, nggih. Ada yang satu kelas itu misalkan hanya 12, nah berarti kan kalau 12 dibagi 3 seperti itu.
Atau kalau enggak ada yang satu gelas kelas itu besar 60. Nah, kalau dibagi 3. Sebenarnya idealnya kalau untuk survei nanti rencananya untuk survei itu biar kalau tergantung nanti kelompoknya Bunda saya membentuk. Kalau nanti surveinya itu kelompoknya hanya kecil, misalkan hanya 15, kasihan kalau survei itu 15 dibagi 3 kelompok, 55 itu survei itu kasihan. Nah, nanti rencananya surveinya cukup 1, kalau misalkan 15 ya, surveinya cukup 1, laporan surveinya cukup 1, tapi laporan penyuluhannya yang menyesuaikan dosennya ada 3 minimal. Jadi nanti setiap kelas nanti akan berbeda, bukan berbeda perlakuan tidak, akan berbeda jumlahnya seperti itu, menyesuaikan jumlahnya, jumlah kelompoknya lagi Bunda. Jumlah kelompoknya akan menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas seperti itu. Kalau memang Berarti kan tadi ada 20 survei ya Bu ya. Di setiap kelompok itu harus ada 20 survei. minimal. Kalau misalnya minimal 20 Ya, survei. minimal. Dari ke-20 itu baru dirangkum pakai Google Sheet-nya, terus dimasukkan ke dalam laporan gitu ya. Betul, Bunda, betul. Kan dia nanti minimal 20 kan disurvei. Nah, kita mungkin harus punya deadline ya. Deadline-nya kapan, seperti itu. Nanti rencana saya liburan ini Bunda mungkin saya bisa fokus membuatkan panduan supaya nanti Bunda enggak bingung ya, misalkan seperti apa langkah-langkahnya, karena di Zoom ini ya banyak kendala ya Bunda ya. Artinya yang enggak Zoom aja itu kadang ketemu tatap muka aja masih bingung ya Bunda ya. Apalagi pakai Zoom gitu. Jadi saya akan berusaha membuatkan panduan supaya Bunda itu lebih bisa memahami seperti itu. Dan selain itu juga ada YouTube nanti Bunda yang Bunda bisa putar ulang. Nanti rencana akan saya buatkan pas liburan. Nah, kalau enggak liburan saya enggak bisa fokus membuat modul ya seperti itu gitu atau membuat panduan seperti itu. Jadi nanti jumlah kelompoknya menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau idealnya itu ada idealnya ada 3 laporan Bunda. Yang pertama adalah laporan survei, yang kedua laporan penyuluhan, yang ketiga adalah ringkasan laporan penyuluhan. Yang rencana nanti kita terbitkan, kita publikasikan. Tapi nanti yang mempublikasikan kami, tim dosen pembimbing. Di Kastrada itu ada jurnal Bunda, itu publikasi. Itu salah satu publikasi itu apa? Bahwa kita benar-benar melakukan penyuluhan dan publikasi itu bisa dibaca oleh seluruh rakyat. Artinya semua bisa membaca seperti itu. Tadi ada Berarti kalau misalnya surveinya di satu tempat, misalnya dari kelompok itu dari berbagai daerah ya Bu. Ya. Terus yang survei 1 orang, bikin laporan berdasarkan data yang ada. Terus yang penyuluhan berdasarkan cuma laporannya aja berarti ya? Iya, laporannya aja. Seperti itu. Jadi tempatnya siapa yang intinya misalkan saya punya misalkan ditemukan balita kayak gitu, hasil survei balita, siapa ibu-ibu yang mungkin minggu depan ini ada posyandu, boleh pakai Zoom juga boleh, misalkan pakai Zoom penyuluhan seperti itu boleh, nggak apa-apa. Jadi mau penyuluhan pakai Zoom boleh, atau kalau enggak ya sudah saya yang penyuluhan, nanti kelompok yang lainnya mengerjakan laporan juga boleh. Artinya kerjasama aja Bunda. Karena Bunda juga sambil bekerja, artinya ada yang tugas penyuluhan, ada yang tugas membuat forward, gak harus semua masing-masing terjun dah. Artinya misalkan yang mahasiswa ini sudah survei ya sudah. Nanti yang penyuluhan siapa, kira-kira masalahnya apa. Nah, kan kita baru tahu nanti. Dari kelompok mungkin sudah punya estimasi ya, yang mau diangkat yang mana, yang memang idealnya adalah kasus yang tertinggi. Tapi takutnya kasus tertinggi nanti nggak ada. Kira-kira nanti kita akan fleksibel kok Bunda. Kira-kira dari hasil survei kok nggak ada yang bisa kita ambil ya, kita aplikasikan penyuluhan. Misalkan dari hasil survei kira-kira Bunda yang punya pasien misalkan, saya ada banyak punya pasangan usia subur, besok ada acara apa boleh dipakai, atau kalau enggak Zoom aja seperti itu, gunakan Zoom, atau kalau enggak penyuluhan masing-masing di tempat masing-masing. Kalau misalkan tidak memungkinkan ya Bunda, saat misalkan temanya balita ya sudah Bunda leaflet itu Bunda print, kemudian saat ada balita Bunda berikan penyuluhan, misalkan temanya diare seperti itu. Misalkan temanya diare seperti itu ya sudah, saat Bunda ada pasien entah BPM entah di puskesmas Bunda, pas ada pasien dengan diare, Bunda dokumentasikan, minta tolong salah satu teman untuk mendokumentasi, itu bisa. Nah, dokumentasinya Bunda kirim ke kelompok untuk dibuat dokumentasi. Jadi nanti digabung-gabung seperti itu. Jadi misalkan berarti penyuluhannya nggak perlu di desa tersebut gitu ya? Ya, kalau memungkinkan bisa nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa kita fleksibel aja. Pakainya seperti itu nggak apa-apa.
begitu. Yang penting Oke, ada terima kasih Ibu penjelasannya. sama-sama Bunda. Jadi kita nggak membuat apa ya, nggak ingin cari simpelnya aja gitu. Karena kan nggak mungkin seperti itu. Jadi nanti begitu penyuluhannya satu-satu aja seperti itu. Atau boleh misalkan Bu, apakah semua harus penyuluhan? Ya memang idealnya seperti itu ya. Misalkan Bu, kalau saya nggak punya pasien Bu, saya baru lulus kerja misalkan. Tapi rata-rata kalau profesi itu kan pasti punya pasien ya Bunda ya, seperti itu. Ya, boleh mengambil dari pasiennya sendiri, difoto, dimasukkan dalam lampiran. Nanti saya berikan contoh Bunda habis ini. Mungkin masih ada yang tanya lagi. Ini tadi Bu Siti sudah, Bu Diajeng, ada masih resen lagi atau kita lanjutkan ke contoh penyuluhannya? Izin bertanya Ibu. Oke, Bunda. Berarti begini nggih, saya ulang Oke, yang betul. dari awal tadi, Betul. berarti Oke. di dalam stase komunitas ini kami mempunyai dua laporan. Yang pertama askep keluarga itu untuk individu, Boten Bunda. lalu askep masyarakat. Ya, Oh bentar, bukan, nggak apa-apa. Bunda berarti lanjutkan askep dulu. keluarga itu Oke. Bunda berarti lanjutkan askep dulu. keluarga itu dengan kelompok, lalu askep masyarakat itu untuk satu angkatan atau bagaimana Ibu? Karena saya kurang paham. Oke, baik Bunda. Tadi kan memang di awal saya menyampaikan namanya askep komunitas itu kan sebenarnya ada askep keluarga, ada askep masyarakat. Jadi untuk askep keluarga itu harusnya, tapi kita tidak ke sana. Askep keluarga itu untuk individu Bunda. Tapi karena kita langsung ambil kelompok, jadi Bunda nanti cuman membuat askep masyarakat. Nah, askep masyarakat itu diambil dari survei. Jadi dari survei itu Bunda buat laporan seperti yang ini tadi, itu menjadi laporan kelompok, itu yang satu. Jadi kelompok melakukan survei untuk menyusun laporan komunitas atau askep masyarakat, seperti itu. Jadi survei dulu, Oh, kemudian begitu. memasukkan ke format, seperti itu. Kemudian setelah dimasukkan ke format, kita presentasikan, kemudian kita kesepakatan, kira-kira masalah apa yang mau diambil dari hasil survei. Nah, kemudian kita lakukan penyuluhan. Penyuluhannya ini bisa dua bentuk. Yang pertama misalkan ibu hamil, kita ternyata ada masalah ibu hamil begitu. Misalkan dari kelompok besok minggu depan saya ada kelas ibu hamil. Sudah penyuluhannya di saya aja enggak apa-apa gitu. Boleh. Kan ada tempat memang benar-benar ada maksudnya ya sebenarnya semuanya ada tapi di satu tempat. Itu boleh. Tapi misalkan Bu, kami tidak di satu tempat, kami itu sendiri-sendiri. Bagaimana supaya bisa melakukan penyuluhan? Nah, itu Bunda boleh, misalkan temanya kehamilan, Bunda bekerja misalkan di puskesmas. Saat ada ANC ibu hamil, Bunda berikan penyuluhan sesuai dengan temanya kelompok, misalkan anemia, Bunda berikan penyuluhan anemia, kemudian didokumentasikan, difoto. Itu misalkan mahasiswa 1. Mahasiswa 2 juga seperti itu, di puskesmas misalkan jauh, difoto. Nanti misalkan anggota kelompoknya ada 6. Nah, berarti kan digabungkan, foto dokumentasi itu digabungkan jadi dokumentasi. Digabung-gabung begitu. Begitu, Bunda. Itu. Jadi tetap melakukan intinya yang satu kalau penyuluhan itu kan memang satu audiens, satu penyuluh ya. Tapi kalau itu kan sebenarnya lebih konseling Bunda. Karena Bunda hanya sendiri-sendiri dengan pasien. Cuman dokumentasinya itu dikumpulkan untuk membuat laporan. Sebenarnya lebih ke konseling gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap anggap sebagai penyuluhan karena itu nanti kita jadikan satu sebagai laporan. Nanti Bunda contohnya laporan seperti apa? Ini akan saya berikan contoh sebentar. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya akan berikan contohnya penyuluhan. Laporan penyuluhan ya Bunda, sebentar. Oke. Memang komunitas ini agak panjang Bunda, sebentar. Contohnya oke, sebentar.
Nanti saya share screen dulu. Nah, ini nanti laporannya seperti ini Bunda contohnya. Nah, ini sebenarnya laporan penyuluhan itu bisa disebut dengan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya rasa Bunda dulu waktu D3 juga pernah ya yang dinamakan pengabdian masyarakat. Jadi di sini laporan kegiatan penyuluhan, upaya peningkatan pengetahuan masyarakat. Nanti tergantung kalau misalnya ibu hamil ya ibu hamil seperti ini. Tapi ini kemarin masih belum. Nanti saya buatkan contohnya yang fix ya Bunda ya, yang memang nanti prodinya juga profesi bukan D4 ya ini tadi melalui pendidikan kesehatan mengenai temanya apa. Kemarin yang diambil misalkan diare, masalah yang kita angkat dari hasil survei diare ya diare berarti ini kan mungkin pada ibu bayi atau ibu balita seperti itu. Nah kemudian disusun sebagai nanti Bunda tinggal mengikuti saja, nanti akan saya berikan yang fix ya, yang khusus untuk profesi. Nah di sini ada dosen pembimbing seperti itu, ada halaman persetujuan yang saya katakan tadi, yang ada penanggung jawab salah satu lahan, nanti Bunda saya fixkan juga nanti ada apa namanya CI lahan ya untuk mengetahui lahan ini kata pengantar seperti itu. Nah ini tadi penyuluhannya ada laporan kegiatan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Ada bab 1 analisis situasi, latar belakang, tujuan kegiatan, manfaat. Bab 2 itu ada deskripsi kegiatan, sasaran, output dan outcome, rekomendasi tindak lanjut. Ada bab 3 kesimpulan dan saran, ada daftar referensi. Lampirannya ada SAP, kuesioner seperti ini di daftar lampiran. Nah, pendahuluannya ya sama bahwa IIK Kesehatan Strada Indonesia mengembangkan perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang salah satunya di sini ya. Kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat ini nanti sesuai dengan judul yang akan kita angkat ya, kita presentasi bersama dulu, kemudian baru membuat laporan. Ini adalah analisis situasinya, kenapa kita memilih di desa tersebut. Nah, jadi memang tetap harus ada kesepakatan Bunda, namanya penanggung jawab lahan. Meskipun nanti tempatnya di masing-masing, tapi tetap ada satu kelompok yang penanggung jawab lahan seperti itu. Nanti di mananya seperti itu nanti kita sepakati. Misalkan mungkin di ibu siapa seperti itu boleh seperti itu. Misalkan Bunda yang pasiennya banyak atau seperti apa seperti itu ya. Analisis situasi. Kemudian latar belakang. Jadi di sini analisis situasi itu menggambarkan. Kalau bisa itu kan karena komunitas itu di desa ya Bunda ya. Jadi laporannya penyuluhannya juga di desa. Yang biasanya tanda tangan situ RT atau RW atau kepala lurah atau kalau enggak artinya perangkat desa di situ. Nah, gitu. Oke, karena memang komunitas ya. Tapi kalau misalkan bidan koordinasi juga tidak apa-apa. Intinya fleksibel Bu. Kalau misalkan di desa harus ada surat menyurat. Kalau memang ada yang butuh surat, kami memfasilitasi seperti itu. Kemudian latar belakang di sini kan, jadi berdasarkan temanya. Latar belakang ini kalau temanya diare ya diare adalah dan lain sebagainya seperti itu. Kejadian diare dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini tadi latar belakang. Kemudian tujuan kegiatan, tujuan khusus seperti itu yaitu apa yang mau kita berikan itu adalah materi-materi apa yang mau kita berikan. Ternyata di sini meningkatkan pengetahuan tentang anemia, meningkatkan pengetahuan tentang cara penanganan. Jadi anemia itu materinya apa saja yang mau kita berikan itu menjadi tujuan khusus. Jadi kayak pengertian, penanganan, pencegahan seperti itu. Kemudian selanjutnya manfaat kegiatan. Nah, seperti nanti Anda bisa baca sendiri atau bisa ditambahkan spesifik manfaatnya kira-kira apa. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan, nah ini deskripsi kegiatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di wilayah RT ini di kelurahan kota mana, nanti dilakukan di mana dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, pertanyaan Bu, kalau kami secara offline gimana? Yaitu tadi tetap ada salah satu tempat yang untuk penanggung jawab seperti itu. Kemudian persiapannya kegiatan survei. Nah, ini tadi salah satunya kan survei sudah kita lakukan. Permohonan izin. Nah, ini sebenarnya secara laporan memang tertulis ya Bunda, tapi nanti pelaksanaannya fleksibel aja. Misalkan ada salah satu RT atau desa meminta izin, ya surat izin ya kita buatkan. Jika memang tidak ya juga tidak perlu Bunda, ini hanya formalitas. Maksudnya untuk surat-suratnya itu hanya yang penting itu adalah lembar pengesahan seperti itu. Karena nanti memudahkan Bunda. Kemudian pengurusan administrasi, persiapan ke tempat konseling dan pendidikan kesehatan. Jadi memang di laporan itu tertulis secara detail Bunda, tapi nanti pelaksanaannya senyaman Bunda. Itu kegiatan pendidikan kesehatan, penyuluhan, pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat di wilayah kelurahan, penyuluhan mengenai pengetahuan anemia atau boleh dengan menggunakan Zoom juga boleh misalkan. Tidak memungkinkan. Ada mau offline, Bu, ternyata pasien saya bisa pakai WA, gitu. Apa? Penyuluhannya pakai Zoom, itu boleh seperti itu.
Kemudian menyebarkan kuesioner. Nah, kuesioner itu pertanyaan tentang pre dan post, Bu, supaya kita bisa tahu bahwa penyuluhan kita itu memberikan dampak atau ada perubahan. Jadi sebelum kita memberikan penyuluhan, kita memberikan 10 pertanyaan kepada responden, kemudian kita berikan penyuluhan, kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir memberikan post test. Pertanyaan yang sama di awal untuk melihat adakah perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Seperti itu. Kemudian penutupan pemberian souvenir ini memang seperti itu ya Bunda untuk SOP-nya. Tapi kembali lagi pelaksananya senyaman Bunda. Kemudian sesi foto bersama dengan peserta penyuluhan. Kalau di Zoom ya Zoom-nya itu saja Bunda, di screenshot di Zoom seperti itu. Nah, yang saya katakan tadi Bu, kalau kami sendiri-sendiri bagaimana itu tadi foto dengan pasien Bunda saat Bunda penyuluhan itu boleh seperti itu. Kemudian foto dengan pasiennya juga boleh. Dan berpamitan, penyusunan laporan ini memang didesain atau dirancang untuk offline ya Bunda ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau Bunda mau memilih online juga tetap bisa. Dan sasarannya di sini ternyata 15 ada peserta ibu hamil ada 15 seperti itu. Kemudian output dan outcome-nya, nah ini tadi warga diberikan penyuluhan kesehatan mengenai pengetahuan anemia pada ibu hamil. Nah, nanti kita mengikuti tema kita dari hasil survei itu apa. Kemudian di sini dari hasil penyuluhan warga sangat kooperatif dan antusias serta memahami tentang isi materi. Di akhir sesi diberikan waktu tanya jawab, ternyata respondennya antusias. Nah, makanya ini bagaimana Bunda supaya responden itu bisa bertanya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan saat sesi diskusi itu. Berapa normal HB bagi ibu hamil oleh Nyonya Ibu NM? Boleh nama tanpa inisial atau boleh pakai nama boleh. Ini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kapan tablet tambah darah bisa diminum? Ini yang tanya Ibu LW, ini singkatan ya. Kemudian kenapa minum tablet tambah darah terasa mual-mual? Ini pertanyaan Ibu RM. Jadi kalau ada pertanyaan Bunda catat di situ. Seperti itu. Pertanyaannya apa? Nah, ini kemudian dijelaskan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu NM dijawab oleh mahasiswa. Nah, ini tadi anggotanya. Rizky Wauzati, HB normal ibu hamil adalah. Nah, pertanyaan kedua disampaikan oleh Ibu LW, kapan tablet tambah darah bisa diminum? Pertanyaan dijawab oleh mahasiswa Lili. Nah, seperti itu sampai semuanya. Nah, Bu, kalau kami sendiri-sendiri gimana ya saat Bunda konseling dengan pasien itu ada pertanyaan apa disampaikan ke kelompok dan disusun bersama-sama. Oh, saya kemarin ada pertanyaan ini, gitu, dimasukkan saja. Kemudian setelah itu ini kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk mengevaluasi tingkat pemahaman ibu hamil terhadap isi materi penyuluhan, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dari ibu hamil. Dipersilakan untuk menjawab sebelum dan sudah diberikan penyuluhan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi. Ini hanya tambahan-tambahan ya, ternyata program pengabdian masyarakat yang berupa pemeriksaan kesehatan, konseling, dan penyuluhan. Karena di sini kemarin itu ada semacam pemeriksaan tekanan darah ya, seperti itu sama ANC. Tapi kalau Bunda kan nggak perlu, tergantung mau ada, kalau misalkan bisa ketemu sama ibu kan ada pemeriksaan yang lain boleh, tapi kalau hanya fokusnya hanya penyuluhan saja juga tidak apa-apa. Ini pengetahuan anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atau terutama khususnya ibu hamil tentang beberapa tanda-tanda anemia pada ibu hamil. Jadi ini adalah yang materi yang kita berikan. Satu, yang pertama adalah tanda-tanda anemia ibu hamil. Bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana dapat penanganan di rumah melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengambil keputusan dan manfaat hasil layanan kesehatan untuk meminimalkan angka anemia. Nah, ini hal tersebut terbukti dari rekap kuesioner. Jadi kita menceritakan bahwa ada peningkatan sebelum dan sudah diberikan penyuluhan. Sebelum diberikan penyuluhan sebanyak 4 peserta, 27% dengan pengetahuan baik. Dan setelah kegiatan terdapat peningkatan menjadi 12 peserta, 80% dengan pengetahuan baik. Nah, kita rekap dalam ini Bunda tadi. Nah, kan jumlahnya 15. Ternyata sebelum penyuluhan itu pengetahuannya baik. Ada 4 orang. Cukup ada 2 orang. Yang kurang itu ada 9. Seperti itu. Nah, persentasenya di samping. Kemudian setelah kita berikan penyuluhan, ternyata yang baik itu meningkat. Yang baik dari 4 orang menjadi 12%, 12 orang. Dari 27% menjadi 80%. Nah, ini ternyata dari cukupnya 2, tapi ini kok cukupnya jadi 3 seperti itu. Nah, tapi kan sebenarnya ada masalah apa? Harapannya kan semuanya harusnya di sini 15 semua harapan kita. Tapi ternyata hasil dari kuesionernya didapatkan
hanya 12. Nah, dari 3 ini apa? Pertanyaan mana yang masih banyak dijawab salah oleh responden? Seperti itu. Nah, nanti Bu pertanyaannya dari mana? Nanti habis ini Bunda. Itu tadi. Kemudian selanjutnya 3, 2 itu hanya tambahan ya. Kemudian rekomendasi tindak lanjutnya ini berdasarkan masalah yang kita temukan. Pertanyaan mana sih yang masih banyak dijawab oleh kurang atau cukup oleh responden seperti itu atau yang penyuluhan kita. Nah, kemudian setelah itu penutup. Nah, di sini kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pemeriksaan kesehatan konseling dan pilihan kesehatan anemia pada ibu hamil. Jadi temanya ya, kesimpulannya itu temanya. Kemudian kegiatan mendapatkan respon yang antusias dari warga masyarakat di wilayah mana, nanti Bunda tentukan ya, di mana seperti itu. Kemudian tempat, ini lebih ke tempat, nomor 2. Kemudian nomor 3 ini adalah jumlahnya peserta. Kemudian yang keempat, nah ini tadi hasil penyuluhannya, ada yang tanya ini tadi, ada 3. Kemudian yang keempat, sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan direkap, sebelum berapa yang pengetahuannya baik, dan yang setelah yang pengetahuannya baik itu berapa orang, seperti itu. Nah, kemudian saran, ini sarannya juga menyesuaikan. Dari ini rencana tindak lanjutnya apa, sarannya apa, rencana tindak lanjutnya apa. Contohnya misalkan banyak pertanyaan yang masih dijawab salah tentang cara pencegahan anemia, itu masih banyak dijawab salah oleh responden yang meskipun sesudah. Berarti sarannya perlu diberikan edukasi kesehatan fokusnya untuk pencegahan anemia seperti itu pada ibu hamil. Nah, kemudian ada daftar pustaka ya seperti ini. Nah, kemudian ini baru lampirannya Bunda. Bunda membuat SAP, kan tadi di POA juga ada ya, ada SAP, topiknya apa, subtopiknya apa, sasarannya siapa, sesuai dengan hasil surveinya tadi. Targetnya adalah jumlah pesertanya, waktunya fleksibel aja. Kalau di sini memang 45 menit Bunda ya kalau penyuluhan ya seperti itu. Tempatnya di mana, kemudian penyuluhnya siapa, seperti itu. Kemudian ini penyerahan mahasiswa ya seperti itu. Nah, kemudian ini ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Jadi sini adalah materinya yang akan kita berikan apa saja kita tulis di sini. Pengertian anemia, penyebab anemia, tanda gejala pada ibu hamil, macam-macam anemia, faktor risiko. Nah, kita mau memberikan materi apa pada ibu hamil, kita tuliskan di sini. Misalkan diare ya diare, misalkan hipertensi atau misalkan alat kontrasepsi ya menyesuaikan. Kemudian strategi pelaksanaan, metodenya apa, medianya apa. Kalau misalkan medianya pakai Zoom ya pakai PPT ya, bisa pakai Zoom atau pakai leaflet aja. Nah, garis besar materi apa, pengertian anemia seperti ini ya, macam-macamnya. Kemudian ini proses pelaksanaan. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup ya seperti SAP seperti itu. Nah, kemudian ada selanjutnya setting tempatnya. Peserta penyuluhan duduk berjarak sekitar 1 meter dengan yang lain karena sesuai dengan protokol COVID-19 menjaga jarak, dan peserta juga dianjurkan cuci tangan sebelum masuk aula dan wajib menggunakan masker. Ini pengorganisasian, pembawa acaranya siapa, pemateri siapa, moderator siapa, notulis siapa, fasilitatornya siapa, observernya siapa, nanti dibagi menjadi anggota kelompok. Nah, materinya kita masukkan materi semuanya tentang anemia. Kalau misalkan tentang diare ya kita masukkan materi. Bunda, menurut saya nanti materinya Bunda ambil dari leaflet aja karena dia lebih mudah dipahami Bunda. Bunda ambil leaflet dari ini, kalau Bunda di puskesmas Bunda tempat Bunda bekerja Bunda punya leaflet, pakai itu aja nggak apa-apa. Jadi intinya minimal saja, pakainya leaflet cukup seperti. Tapi materinya bisa kita kembangkan seperti itu. Jadi ada macam-macam, ada faktor risiko, ada faktor predisposisi timbulnya anemia, ada dampak anemia terhadap kehamilan. Ini materinya justru di lampiran, tidak diisi. Kemudian jumlah tablet tambah darah. Nah, lampiran 2 itu kuesioner. Nah, kita membuat pertanyaan Bunda. Kita membuat 10 pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaannya ini sesuaikan dengan materi yang kita berikan. Misalkan pengertian anemia itu saya mau buat 2 pertanyaan ya sudah. Pertanyaan anemia ada 2. Misalkan manfaat tablet tambah darah, manfaat tablet tambah darah itu ada pertanyaan yang mewakili. Jadi juga ada pertanyaan tentang tablet manfaat, terus cara konsumsi seperti. Jadi setiap indikator itu yang kita ambil ada perwakilan pertanyaan yang kita ambil. Jadi tidak 10 pertanyaan itu isinya tentang pengertian anemia saja, tidak. Tapi 10 pertanyaan itu mewakili dari pengertian anemia, mewakili dari manfaat, mungkin penata laksanaan, pencegahan. Nah, nanti menyesuaikan dengan materinya Bunda.
Jadi harus ada perwakilan di situ. Kenapa 10? Biar mudah, Bunda. Biar kita mudah menskornya. Jadi responden tinggal nulis salah dan benar seperti itu aja. Tinggal mencentang saja. Atau kalau enggak Bunda centangkan juga boleh. Pasalnya dicentangkan. Nah, ini kita Bu tadi cara pengetahuannya seperti apa? Dikatakan pengetahuan baik jika menjawab benar 8 sampai 10 soal. Berarti kalau dia itu menjawab misalkan dari nomor 10 itu nomor 9 salah, nomor 10 salah. Nah, berarti tapi nomor 1 sampai 8 benar, itu berarti pengetahuan baik. Jika pengetahuan cukup, itu adalah menjawab benar 5 sampai 7 soal. Itu masuk pengetahuan cukup. Pengetahuan kurang jika menjawab benar kurang dari 5 soal. Seperti itu. Jadi Bunda nanti mengelis ya dari hasil kuesioner, Bunda rekap seperti itu. Begitu juga nanti untuk yang pre dan post. Makanya tadi saya katakan, pengetahuannya yang masih cukup, kira-kira pertanyaan mana yang paling banyak dijawab masih salah. Misalkan di sini nomor 8, di sini kan ada indikatornya dulu. Nanti saya berikan contoh yang lengkap ya Bunda ya. Misalkan salah. Ini sumber. Nah, ini ternyata ada sumber zat besi. Nah, ya. Besi. Nah, di situ. Nah, ternyata banyak pertanyaan salah yang masih dijawab salah itu oleh responden atau audien itu tentang nomor 9. Nah, nomor 9 itu tentang apa? Ternyata dia tentang sumber zat besi. Jadi masih permasalahan yang saya temui dari hasil penyuluhan setelah pos penyuluhan, ternyata ibu hamil itu masih banyak yang memiliki pengetahuan kurang tentang sumber zat besi. Jadi dia masih belum tahu bahwa zat besi itu sumbernya dari mana saja. Begitu, Bunda. Karena kalau tidak begini kita nggak akan tahu Bunda. Kita taunya pasien kita tuh udah pinter-pinter, pasiennya udah sudah pasti sudah mengerti tentang anemia, tentang sudah pinter-pinter semua. Kadang kita kalau memberikan penyuluhan kayaknya kok nggak berguna. Artinya pasien sudah tahu, tapi ternyata kalau kita menggunakan pre dan post pasti ada yang masih dijawab salah. Nah, itu sebenarnya akar permasalahan Bunda yang tidak pernah kita sadari. Karena kita menganggap pasien kita atau bukan pasien kita semuanya sudah tahu, tapi begitu diberikan ini pentingnya kuesioner ini, akhirnya terungkap. Ternyata mungkin kenapa banyak ibu hamil anemia seperti itu. Nah, ternyata itu loh, ditemukan dia belum tahu sumber zat besi itu apa, makanya anemia itu masih terjadi. Makanya sebenarnya ini keterkaitannya pertanyaan ini sebenarnya sama penelitian Bunda. Kalau Bunda mau penelitian, mau lanjut kuliah seperti itu. Tapi di sini kan kita hanya tidak mencari uji korelasi ya Bunda ya, karena bukan skripsi, tidak ada uji statistik, kita nggak menguji, jadi ya hanya cukup ini saja sampai tahu. Jadi itu sebenarnya, coba kalau Bunda itu terapkan penyuluhan ini dengan menggunakan kuesioner pasti akan ketemu masalah Bunda. Karena kita mengira semuanya itu pasti sudah tahu, paham tentang anemia. Tapi ternyata nggak semuanya paham. Terbukti dengan apa? Setelah pre dan post itu padahal masih dekat. Kita memberikan materi itu belum sampai 2 hari, belum sampai sehari. Ibunya pun juga masih nggak tahu. Apalagi kalau sudah lama, sudah 1 bulan, 2 bulan, mungkin banyak yang lupa kalau diberikan pos lagi. Nah, ini nanti Bunda membuat leaflet seperti itu. Nah, leafletnya yang gampang aja Bunda, atau Bunda searching di Google itu juga banyak seperti itu. Tapi nanti kalau Bunda searching di Google sumbernya mana, Bunda harus tuliskan. Jangan sampai sumbernya nanti dihapus terus diganti kelompok Bunda. Nanti plagiasi seperti itu. Jadi misalkan sumbernya dari Depkes, Bunda tetap tambahkan sumber Depkes seperti itu. Karena kita itu gampang Bunda, di Google tuh banyak, kita ngambil boleh, tapi kalau memang bukan karya kita harus tetap cantumkan sumbernya dari mana. Karena kalau enggak, nanti sampai tahu, nanti kita nah, itu nanti plagiasi namanya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau membutuhkan surat menyurat seperti ini, nanti kalau bisa Bunda membutuhkan surat penyurat, saya berikan link, jadi Bunda tinggal mengisi, akan otomatis tersimpan di email Bunda. Jadi enggak perlu, Bu, saya minta surat ini, enggak. Bunda tinggal ngisi link saja, seperti itu nanti akan terkirim ke email Bunda, Bunda download bentuknya seperti ini. Sudah otomatis semua, Bunda. Seperti itu. Nah, Bunda nanti ada surat balasan, nanti saya diskusikan terlebih dahulu, mungkin cukup hanya lembar pengesahan saja, seperti itu. Nanti saya akan berikan ini lagi ya. Kemudian daftar hadir. Bunda, ini daftar hadirnya kalau secara online gimana? Tinggal centang saja Bunda. Kalau Bu pasiennya bukan ibu hamil, misalkan pasiennya pasangan usia subur ya ditulis usianya saja.
Bu, misalkan pasiennya balita ya ditulis usianya saja. Kalau nggak ada tanda tangan ya dicentang saja, tulis hadir seperti itu. Jangan lupa nanti nama Bunda juga masuk di sini, nama kelompoknya ya. Berarti di sini responden dulu, yang di penyuluh, kemudian baru yang terakhir kelompok Bunda seperti itu. Jadi ya kan juga peserta gitu. Kemudian selanjutnya dokumentasi. Nah ini saya katakan tadi, ini kalau bisa satu tempat ya Bunda. Kalau memang, oh besok saya ada posyandu, boleh. Nah ini tadi, ini memberikan lihat. Jadi Bunda mohon diingat, nanti dalam dokumentasi itu ada indikatornya Bunda, ada kriteria dalam mengambil dokumentasi ya. Kalau dokumentasi itu yang bagus, itu adalah yang memiliki nilai bobot yang tinggi, itu adalah saat kita memotret, itu ada audien, terlihat audien, terlihat pemateri saat melakukan pemateri dan tim. Ini adalah nilai, kalau seperti ini tuh dari segi dokumentasi nilainya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ada proses, jadi bukan foto bersama. Foto bersama itu juga bagus Bunda, tapi nggak ada proses. Kita nggak tahu prosesnya seperti itu, kan sudah akhir seperti itu. Kita nggak tahu, kita kan melaporkan penyuluhan. Nah, mana kegiatan penyuluhannya? Kok nggak ada seperti itu? Apalagi kalau foto selfie dengan responden. Nah, itu kalau selfie buat Instagram, story WA enggak apa-apa, Bunda. Tapi kalau untuk laporan seperti ini ada kriterianya, Bunda. Jadi kriterianya seperti ini. Nah, pertanyaan Bu, nah, sebentar sebelum saya menjawab ke situ, ini tadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah pengisian pemberian cenderamata. Ini enggak wajib nih Bunda ya. Artinya ini sebenarnya kalau kita mendatangkan ibu hamil secara khusus ya memang kita memberikan. Tapi kalau Bunda pasien-pasiennya sendiri dan itu saat saat kelas ibu hamil ya sudah enggak apa-apa, enggak perlu diberikan juga enggak apa-apa. Tapi memang SOP-nya seperti itu. Kemudian nah di sini seperti ini juga bagus tapi enggak ada audien Bunda. Ini enggak tanpa audien, itu hanya saat memberikan, tapi juga enggak apa-apa, ini termasuk proses. Kalau kita punya foto seperti ini, di grid. Nah, di foto grid itu. Jadi di sini itu ada audien, di sini, nah, enggak apa-apa, boleh di foto gridkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, nah ini juga proses yang penting, memberikan kuesioner. Nah, seperti ini. Ini juga proses yang bagus, Bunda. Ini ada suatu proses. Jadi dokumentasi itu tidak asal dokumentasi, Bunda, tapi ada dokumentasi yang bagus. Makanya nanti Bunda aplikasikan saat Bunda nanti mungkin pelatihan atau apa seperti itu. Jadi kalau memotret itu ada aturannya, Bunda. Yang dipotret itu harus memenuhi unsur satu, kegiatan yang ada prosesnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini, nah ini juga ada proses ya, ini penyampaian seperti itu. Nah, kemudian di sini juga, nah ini adalah dia setelah menerima, ini juga proses ya Bunda ya, seperti itu. Boleh. Kemudian, nah ini kan foto bersama surat perizinan ya, ini juga boleh Bunda, tapi kalau dokumentasinya hanya ini saja kurang bagus. Karena ini kan endingnya, ini proses administrasi. Sedangkan yang kita laporkan kan prosesnya. Ini boleh, nggak apa-apa, kita masukkan juga nggak apa-apa. Lebih bagus, lebih banyak ya lebih bagus. Nah, ini yang saya katakan, kalau Bunda itu nanti sendiri-sendiri, kalau Bunda nggak memungkinkan satu tempat, nah ini tadi, ini sendiri-sendiri Bunda. Nah, seperti itu. Kalau Bunda misalkan sendiri, oh saya punya satu hari ini dapat 5 ibu hamil, ya nggak apa-apa. Mau ditambahkan semuanya. Nah, di sini. Nah, ini kan digabungkan fotonya. Nah, ini tadi Bunda. Nah, ini digabungkan. Karena ini kemarin Bunda ini itu sendiri, nggak bisa bergabung sama kelompoknya di sini karena jauh. Seperti itu. Nah, dia mengirim foto. Nanti kalau misalkan, Bu, kelompok kami nggak ada bisa ketemu, ya boleh. Misalkan satu anggota ada 6, ya ada 6 dokumentasi, atau boleh misalkan dengan ibu hamilnya bergantian. Misalkan yang satu ibu hamil yang berbeda boleh. Senyaman Bunda intinya. Jadi kalau dari kami itu nggak ada penekanan harus begini. Memang dalam laporan itu sangat lengkap Bunda. Sangat detail sekali. Karena memang laporan yang akan kita baca itu harus yang bagus Bunda. Sesuai dengan SOP. Tapi pelaksanaannya senyaman Bunda. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya, nah ini di sini ada biodata anggota kelompok ya. Nanti Bunda tulis namanya lengkap siapa, jenis kelaminnya, ini Bunda ya, bukan pasien ya. Pasien cukup daftar hadir. Jadi nanti riwayat pendidikan, ini Bunda tulis ya, email seperti nanti Bunda akan dihubungi jika kami publikasikan laporan penyuluhan Bunda seperti itu.
kemudian riwayat pendidikannya Bunda tulis, SD-nya di mana, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian bisnis kegiatan kewirausahaan yang pernah diikuti apa, kalau tidak ada ya ditulis tidak ada, penghargaan dalam 10 tahun terakhir apa, kemudian ini pernyataan, kemudian berikan tanda tangan sejumlah anggota, seperti itu. Nah, itu Bunda laporan penyuluhannya. Nanti Bunda tidak perlu khawatir, sebentar, nanti Bunda juga tidak perlu mengetik ulang, nanti Bunda juga tinggal hanya mengisi format-formatnya saja. Sebentar. Masih loading. Oke, nah nanti Bunda tinggal mengisi format-formatnya saja. Oke, mengisi format. Nah, seperti ini. Nanti Bunda, ini contoh ya, nanti akan saya samakan ya, ini tadi. Nah, jadi nanti Bunda tinggal yang saya merah-merah itu yang Bunda isi, seperti itu. Nah, nanti lainnya sudah seperti ini, sama persis. Nah ini titik-titik, ini, nah, yang titik-titik ini yang Bunda isi. Gitu Bunda. Jadi sudah memudahkan. Ya, tinggal mengisi saja. Bunda nggak perlu ngetik ulang. Nah, di sini semua tinggal mengisi yang titik-titik. Nah, ini tadi. Ada bentuknya kalau menggunakan setting tempat ini, kalau menggunakan PPT kan pakai setting ini. Kalau misalkan pakai konseling ya ini tadi yang sendiri-sendiri, ini tadi meja penyuluh peserta pasien seperti itu. Ini kan contohnya ya. Kemudian kegiatan ini yang membedakan. Ini adalah indikator. Bunda memberikan apa? Oh, pengertian diare, penyebab diare apa, nanti mengikuti dari materi yang akan Bunda sampaikan ke ke pasien ya, seperti itu. Materi, nah ini nanti materi tinggal mengisikan seperti itu. Nah ini tadi surat balasan seperti itu ya. Nanti. Oke, ini kemudian leafletnya nanti juga tinggal boleh PPT, boleh leaflet seperti itu. Nah, kemudian ini tadi pertanyaan, contohnya ada pengertian apa, berapa pertanyaan, tujuan apa. Jadi terwakili Bunda, nggak semuanya pertanyaannya tentang pengertian, itu enggak. Tapi mewakili, ada perwakilan masing-masing dari apa yang mau kita sampaikan. Kemudian rundown kegiatan Bunda mau pilih mana? Mau penyuluhan, kalau penyuluhan itu ya ada registrasi, ada pembukaan gitu. Tapi kalau misalkan Bunda pakai konseling ya mungkin cukup 1 jam saja. Ada salam, menjelaskan tujuan edukasi, ini dipilih salah satu atau dua-duanya boleh. Seperti itu. Tadi kan ada dua-duanya seperti itu. Ini daftar hadir. Kalau ini kehamilan ya G1, P2, kalau enggak ya tinggal usia saja. Seperti itu. Fleksibel aja. Nah, ini tadi kemarin contohnya. Ini proses ya memberikan, nah ini tadi memberikan kuesioner, ada proses penyuluhan, cuman ini memang kurang hanya terlihat 2 ya, seperti itu. Gitu. Kemudian ini yang ini ada yang sendiri, ini yang sendiri-sendiri Bunda ya. Dia menggabungkan di sini. Karena nggak bisa bersama-sama ditambahkan. Jadi ini digabung-gabungkan seperti itu. Seperti itu. Nah, tapi ini yang 2 ini kemarin saya mengambil dari internet ya, yang memberikan contoh saja. Seperti itu. Kemudian biodata kelompok begitu Bunda. Oke, saya melihat chat dulu, ada beberapa pertanyaan. Oh, tidak ada suara ya. Oh, tidak ada suara kah ini tadi? Saya tidak terdengar suara saya. Terdengar, Bu. Oh, baik, mungkin Terdengar. saya kaget kalau nggak ada suara, saya mengulang dari mana. Baik, terima kasih. Baik, itu Bunda terkait laporan yang harus diselesaikan dalam stase komunitas. Tapi kemarin saya menyampaikan ke Bu Miftah, seandainya kelompok sudah tersusun, ini kita bisa melakukan survei. Tapi satu, format saya pun juga belum siap, karena saya mau rubah ya, supaya maksudnya benar-benar langsung bisa Bunda terapkan, Kak, surveinya mungkin nggak terlalu banyak seperti itu, akan beberapa saya kurangi seperti itu. Jadi belum bisa, nanti rencana kalau saya itu, saya minta izin, memang saya ingin fokus dulu untuk setelah liburan, nanti ya idealnya setelah liburan, tapi nanti nggak apa-apa ya kalau untuk survei kan bisa share sewaktu-waktu, tapi untuk pelaksanaan presentasinya nanti setelah liburan kan. Kita mau hari raya dulu Bunda, jangan sampai hari raya kita presentasi, janganlah. Seperti itu. Dan nanti kan nanti kan Bunda stasenya masih stase komunitas itu kayaknya di semester berikutnya sih. Saya kurang tahu seperti itu kapan ketemunya. Begitu. Baik Bunda, dari sini terus nanti ada jurnal Bunda. Nanti jurnal akan saya berikan contoh nanti di akhir saja. Belum ada contoh ya, maksudnya sesuai template. Jadi itu nanti hanya kesimpulan dari penyuluhan itu dimasukkan jurnal menjadi 5 lembar saja, 5 halaman. Nanti saya berikan contoh di masing-masing pembimbing nanti akan menyampaikan. Baik Bunda, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada tambah bingung? Atau banyak sekali tugasnya seperti itu? Kira-kira gimana Bunda? Atau masih dipahami? Biasanya begini tuh masih
bahasa Jawanya itu ngrambyang. Masih belum ada gambaran. Tapi nanti begitu Bunda mengerjakan baru banyak pertanyaan. Biasanya begitu. Masih di awang-awang, Bu. Iya, masih di awang-awang. Belum turun ya Bunda ya. Kayak pesawat tuh masih di atas landing. Nanti kalau sudah survei sudah deadline itu landing. Landingnya cepat gitu. Gambarannya mau buka puasa, Bu. Lah ya, gambarannya di situ ya. Apalagi harusnya yang terakhir topiknya tentang makanan. Biar semangat gitu. Ya, gitu ya Bunda ya. Ya, luar biasanya di Zoom tuh ya begini. Kadang itu waktu kalau misalkan ngajar atau apa itu saya suka lihat Bunda yang pertama awal gabung itu kan terlihat ya masih di puskesmas atau masih di mana gitu. Begitu nanti foto sesi diskusi bersama sudah di rumah. Jadi bisa sambil-sambil. Kalau saya ya dari depan ya nggak bisa kemana-mana, tetap di depan laptop gitu. Coba kalau kita di satu ruangan kan Bunda nggak bisa kemana-mana. Bunda di dalam ruangan nggak bisa sambil apa-apa gitu. Kalau di sini kan tadi loh ya sudah ada yang berubah kan, ada yang sudah apa, ada yang sudah apa kayak gitu. Makanya saya senang sekali Bunda di sesi akhir itu kalau foto bersama itu saya minta dibuka video bagi yang bisa nggak dipaksa gitu, takutnya lagi nggak pakai jilbab seperti itu atau lagi apa gitu. Nggak apa-apa Bunda sama pasien atau sama anaknya, saya ingin melihat ya keadaannya Bunda saat ini tuh sedang apa gitu loh. Itu. Jadi misalkan sambil masak juga enggak apa-apa, sambil apa mau di jalan sambil apa menyiram bunga juga tidak apa-apa gitu. Kadang biasanya malu kan Bunda ya, harus tampil dulu di depan layar laptop begini gitu. Tidak Bunda, senyaman Bunda aja. Bunda sambil siram-siram bunga ya enggak apa-apa. Justru itu yang kenangan saat di Zoom itu ya seperti itu. Coba kalau offline ya enggak bisa Bunda, jangankan menyiram bunga, membuka HP aja paling juga enggak bisa karena ya ketahuan gitu mana yang fokus mana yang enggak fokus. Kalau di sini kan enggak terlihat Bunda seperti itu. Gitu ya Bunda ya. Ini yang di jalan ini Bunda Salmiah yang lagi di jalan ya Bunda. Nih Bunda Novita ini lagi apa ini Bunda Novita? Kayak lagi sibuk. Bunda Waolis. Nih lagi Bunda Mami dari tadi. Oh ya lagi masak Bunda Novita. Kalau Bunda Mami ini sama dengan saya tadi. Di depan saya di sini fokusnya Bunda. Nah, tadi ada Fokus terus. ada Bunda Yeni kayak lagi di jalan atau di mana ini gitu ya, ada Bunda Arina, oke, ada Bunda Surani gitu. Oke, baik Bunda, bagi Bunda yang bisa open kamera, Bunda kita foto bersama dulu, kita abadikan. Seperti itu nanti akan ada Google Classroom Bunda. Nanti di situ akan ada rekamannya. Nanti akan saya kirimkan linknya. Bunda bisa putar ulang sewaktu-waktu. Bunda skip juga boleh. Wah ini kok 2 jam setengah nih saya mendengar. Saya tadi kurang jelasnya di bagian akhir ya. Bunda skip sampai menit ke jam gitu. Enggak apa-apa. Skip gitu. Dan kalau kita lihat terlalu panjang itu kan di skip gitu. Oke, ini ada 2 layar gitu Bunda. Saya minta nanti Bunda pertahankan dulu karena memang ada 2 layar. Yang pertama, 1 layar yang pertama Bunda boleh foto KTP juga boleh, foto kayak SIM juga boleh. Nah, ini Bunda Ning ini lagi sama putrinya nggih Bunda nggih? Lagi sama putrinya, lagi enggak enak badan. Nah, nggih Bunda, luar biasa ya ini ya. Semoga cepat sehat nggih Bunda. Ya, terima kasih. Baik, Nggak bisa saya ditinggal. nggih Bunda. Maaf ya, nggak bisa formal. Enggak apa-apa Bunda. Oke, yang penting Bunda paham gitu aja. Prosesnya senyaman Bunda gitu. Karena Bunda itu sebenarnya sudah kompeten. Bunda justru kalau di lahan itu justru saya yang banyak belajar dari Bunda. Karena saya teori. Teori itu kadang kan susah diaplikasikan. Oke, baik saya ambil dokumentasi layar pertama guys, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya Bunda. Oke, saya simpan dulu. Oke, saya save ini komunitas. Nah, saya save dulu ya. Komunitas ya pembekalan ya. Oke, sekarang layar kedua ya Bunda ya, slide kedua. Oke, layar kedua. Saya hitung. Oke, 1, 2,
3. Oke, baik Foto Bunda, bersama. sudah Bunda boleh close kamera. Oke, saya simpan dulu. Oke, ini komunitas pembekalan. Baik Bunda, itu yang bisa saya berikan, yang sejak tadi banyak sekali, tidak tahu berapa persen yang bisa diterima seperti itu, tidak apa-apa, karena memang proses, nggak bisa langsung 100%, yang kita berbicara aja mungkin 1 jam 1 menit sudah lupa, apalagi nanti panjang. Sangat memaklumi. Yang penting Bunda ada rekamannya, ada bisa diputar ulang. Baik Bunda, ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Bu. Cukup ya Bunda ya. Tadi yang dari Papua waktu Indonesia Timur sudah jaraknya 2 jam lebih dulu ya. Mungkin sudah sebentar lagi bagi yang merayakan puasa mau berbuka yang di Indonesia Timur. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi bunda-bunda yang menjalankan ibadah puasa. Sampai nanti hari raya, sampai liburan. Bunda, ini habis ini kan liburan. Bunda-bunda fokusnya ke keluarga terlebih dulu hari raya. Laporannya nanti aja. Oke, baik Bunda, saya akhiri. Sama-sama saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Oh, iya. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junlis nggih Bunda-bunda semua sehat selalu. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Tres pigome.